Udah mau ke tes Sukabidi, bos anu paling hasil. Menjelaskan semua ini kah di dalam hasil mengenai ini konflik batin dan dengan psikologis apa? Hah? Yang Hmm. Yang mana? Terus kalau yang konflik batin, hah? Apanya? Harus kau kasih berurutan, kita? Yang mana? Anumu siapa? Validatormu siapa? Dari ACC? Halaman berapa? Udah ada halamannya. Oh, 199. 91. 455. 20, 29. 55. 4. 67. 85. 91 ini. Kalau Pak Faisal minta diapa ini? Ini kan Hmm. sini saya. Hmm. Nah, ini kan gambaran emosional, toh? Ini termasuk kayak letaknya bagaimana kalau Ya. Terus kurang perjelas gitu kan semuanya. Nah, kalau ini saya mau kerja nanya Pak Faisal. Cek dulu tidak cek. Sampai di mana tadi? Ini kan ini toh untuk ini tempat ini. Ini juga masuk dia di berarti kedua tadi apa? Public batin dinamika psikologis tubuh mulai dari mana? Kapan pengumuman kan? Ini yang berapa? Kira. Iseng kok. Ada Mika? Jam berapa? Gue bisa aja. Kalau pengen tidak lolos. Kalau lolos alhamdulillah. Kalau tidak lolos alhamdulillah juga. Ayo kok. Kenapa ini telepon? Nomor matikan.
Bapak positif tinggi orang sekarang Kak. Anda, saya enggak bisa positif thinking kalau sama Ustaz. Enggak, kalau sama Ustaz saya enggak percaya. Oke, amin. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore Bapak. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Selamat sore Bu Kaprodi, Bu Dr. Rahidi Suhita, Selamat Embu, sore, Prof. Rohmadi. Kaprodi PBSI FKIP UNS. Selamat sore Mas Dr. Mehmet Sudaryanto, Kaprodi PBI FIB Unsud Purwokerto. Selamat sore Bapak Ibu, peserta dialog pendidikan bahasa, literasi, bahasa dan sastra dalam rangka Hardiknas tahun 2025. Mas Dr. Mehmet sudah rawuhkah? Itu baik saja toh. Kan saja. Urutannya deh, karena kan kita harus merujuk dari sini toh. Pengalaman emosional, konflik batin dan yang psikologis toh. Kalau dari segi anunya urutannya dari ini toh, kan rumusan masalah pertama ini interpretasi sains toh. Rumusan masalah kedua Assalamualaikum, Prof. Rohmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Eli kabarnya Pak. Bengkulu? Sehat, Alhamdulillah, Prof. luar biasa. Gabung. Yes. Ya. Mbak Yeri, Jember bagaimana? Alhamdulillah sehat Prof. jadi boleh misalnya atau Ya. Mbak Eli, kegiatannya Eh, nulis masih jalan terus? Insya Allah. Nah, Alhamdulillah. proses. Bu Iya. Sunita, apa kabar Bu? Udah lama tidak ketemu lagi. nah, Alhamdulillah, Ibu Eli menggambarkan. sehat. Ibu sehat Cara juga. kamu pakai Sehat, Alhamdulillah Bu. Ya. Zoom. Mas Dr. Mehmet Sudaryanto, selamat sore. Ya, sore Pak. Alhamdulillah. Sudah selesai mengajar, kelihatannya Mas ngosan ini. Alhamdulillah, sampun. Ya, selamat sore Mas Dr. Mehmet Sudaryanto MPD selaku Kaprodi PBI FIB Unsud Purwokerto, dan selamat sore Ibu Dr. Rahini Suhita Embu selaku Kaprodi PBI UNS. Dan Selamat juga Bapak dan sore. Ibu peserta dialog pendidikan, literasi, bahasa dan sastra di LISA 1 kita selenggarakan tanggal 2 Mei 2025 dalam rangka Hardiknas tahun 2025. Untuk selanjutnya, untuk manfaat ada Bapak dan Ibu, kita serahkan langsung kepada Mas Dr. Mehmet Sudaryanto untuk kita mulai kegiatan. Mas Mehmet, untuk lagu Indonesianya sudah dicek dulu enggak? Perlu dicek sound dulu enggak? Sampun Pak. Sampun, oke. Baik, serahkan langsung pada Mas Dr. Mehmet Sudaryanto. Monggo. Oke, yang kami hormati narasumber pada kegiatan hari ini yakni Diklisa Dialog Pendidikan, Literasi, dan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kami hormati pula Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, serta Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan yang hari ini hadir dalam kegiatan launching dan juga dialog pendidikan pertama, perdana, dialog pendidikan literasi bahasa dan sastra Diklisa dengan topik kampus berdampak, peluang dan harapan menyambut Hardiknas 2025 untuk kemajuan pendidikan dan SDM Indonesia. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar kegiatan pada kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga tanpa halangan ada satu apapun. Politik lagi mau bahas. Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita bersama-sama menyimak lagu Indonesia Raya.
Ini kasih produk sini. Semoga lagu Indonesia Raya tersebut dapat membangkitkan semangat nasionalisme kita dan juga tentu menjadi menyongsong Hardiknas 2025 menjadikan kita insan SDM yang berkualitas untuk Indonesia yang lebih maju. Selanjutnya untuk memperkuat semangat kita pada kesempatan sore hari ini dipersilakan kepada Ibu Dr. Raheni Suhita untuk menyampaikan sambutan atas kegiatan pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih untuk Bapak Dr. Mehmet Sudaryanto yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Rohmadi, Bapak dan Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Guru, dan semua hadirin yang hadir pada pertemuan hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita dipertemukan pada pertemuan yang sungguh luar biasa ini, ya, bersama-sama berdiskusi, berbincang terkait pengembangan generasi muda ke arah yang lebih baik, ya, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ini. Pendidikan memang tidak hanya untuk membuat atau mencetak generasi muda yang cerdas saja, tetapi juga generasi muda yang memiliki sikap yang baik, ya, pengetahuan yang komprehensif dan keterampilan yang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kehidupan di masyarakat sesuai dengan kebutuhan dunia dan juga mampu untuk menjadi satu dan berdiskusi, saling asuh, ya, dengan baik gitu. Sehingga tidak menutup, ya, bahwa literasi itu benar-benar sangat diperlukan untuk saat ini, terutama untuk mendidik jiwa dan sikap generasi muda kita. Karena begitu banyaknya informasi-informasi yang diterima yang terkadang sulit untuk dibedakan antara mana yang benar dan mana yang tidak benar, antara mana yang baik atau mana yang sesungguhnya tidak baik tapi dibungkus dengan baik, gitu ya. Ini tidak hanya mahasiswa, tapi bahkan dosen itu juga masih banyak perlu untuk meningkatkan keterampilan literasi, ya, baik itu literasi teknologi, literasi kewarganegaraan, literasi membaca, menulis, dan sebagainya. Sungguh berbahagia karena Prof. Rohmadi ini salah satu pencetus kembang, ya, penggiat literasi, ya, dengan ratulisannya, sehingga
pertemuan-pertemuan seperti ini sungguh sangat bermanfaat dan besar harapan saya ini bisa selalu dilaksanakan sehingga kita semua bisa saling bercurah pendapat untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Begitu. Saya juga membeli program studi pendidikan bahasa dan seni FKIP UNS. Itu besar harapan saya, Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini bisa saling memberikan ilmu ya, saling sharing gitu. Kita bisa bekerja sama dengan saling menghadiri studi banding, menjadi dosen tamu gitu nggih, atau menjadi praktisi-praktisi yang bisa menularkan pengetahuan dan keterampilan yang Bapak dan Ibu miliki yang sungguh luar biasa ini kepada mahasiswa di program studi kami gitu ya. Begitu juga kalau Bapak dan Ibu menghendaki untuk kami hadir eh, memberikan apa ya sedikit yang kami punyai untuk program studi Bapak dan Ibu, tentu kami akan melaksanakan dengan sangat bahagia dan sangat bangga. Saya pikir hanya itu Pak Rahmadi dan Pak Mehmet. Intinya bahwa saya menyambut Bira, saya sangat berharap ini akan terus berlangsung demi kebaikan dan kemajuan kita bersama. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Raini atas sambutannya. Tentu itu menjadi harapan yang besar bagi kita untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam aspek kognitif atau knowledge saja, tapi juga pada aspek-aspek keterampilan dan juga sikap seperti yang tadi tercermin dalam sambutan oleh beliau. Sekaligus membuka acara pada sore hari ini, Bapak Ibu, tadi sambutan dari Bu Raini semoga dapat membuka dan juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sehingga apabila nanti Bapak Ibu membutuhkan atau memerlukan informasi dan juga kerjasama lain dalam bentuk seminar, diklat dan lain-lain, nanti terbuka pintu seluas-luasnya untuk kegiatan tersebut. Jadi Bapak Ibu, terus sekali lagi Bu Raini atas sambutannya. Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita lanjutkan, izinkan saya untuk mendokumentasikan kegiatan pada sore hari ini. Dipersilakan untuk Bapak Ibu untuk sebentar sejenak membuka kamera. Mari kita dokumentasi sejenak untuk mengambil gambar dan juga mendokumentasikan salah satu momentum berharga kita pada sore hari ini. Monggo, kita buka terlebih dahulu. Baik, pada layar yang pertama, izinkan untuk saya mengambil gambar. 3, 2, 1. 3, sekali lagi saya ulangi untuk layar yang pertama. 3, 2, 1. Oke, layar yang kedua. Baik, Bapak Ibu, cukup. Terima kasih atas senyum manisnya pada sore hari ini. Terdokumentasi dengan baik, nanti akan kami share di grup WA peserta. Baik, selanjutnya kita tidak perlu berlama-lama. Materi sudah di-share oleh Bapak Romadi di grup WA. Bapak Ibu sambil menyimak materi sudah dibagikan di grup WA. Berkaitan dengan materi hari ini tentu tentang literasi dan juga bagaimana peran literasi seperti yang disampaikan oleh Bu Reni tadi, seberapa sentral peran literasi dalam membangun paradigma baru dialog pendidikan literasi bahasa dan sastra 2 Mei 2025. Selamat sore Pak Rohmadi. Selamat sore Mas Dr. Mehmet Sudaryanto. Mohon izin panggil Mas Mehmet ya. Nama kerennya kan Mas Mehmet gitu ya. Oke, beliau yang hari ini menggagas kegiatan pada sore hari ini tentu dengan tim dari Pendidikan Bahasa Indonesia UNS, dengan Arfus Ratulisa sebagai salah satu pegiat literasi, dan kegiatan sore hari ini juga berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional. Begitu nggih Pak nggih, Pak Romadi ya? Betul Mas Mehmet. Mungkin sebelum ke materi Pak Romadi, kegiatan hari ini diusung dalam rangka Hardiknas, tapi selain itu pasti ada tujuan-tujuan besar lainnya. Seperti apa ya Pak? Ya. Kegiatan Baik, terima kasih Mas Mehmet. Jadi untuk Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat datang, selamat hadir di forum dialog pendidikan
literasi bahasa dan sastra yang kita buat akronimnya Diklisa 1. Nanti kegiatan ini bertujuan untuk membangun kemitraan semua. Kemitraan dalam konteks untuk dialog pendidikan, masalah-masalah literasi, masalah-masalah bahasa, masalah-masalah sastra, dan seputarnya. Jadi tujuan kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturahmi baik di dalam dan luar negeri. Kami, keluarga besar PBSI FKIP UNS, bekerja sama dengan Lembaga Literasi Arfus Ratulisa, nanti mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir sebagai narasumber. Kegiatan ini akan kita laksanakan rutin setiap bulan, kecuali ada agenda-agenda insidental, mungkin ada peringatan-peringatan hari besar, dan ini menjadi salah satu kemitraan kita. Jadi bermitra untuk semua, baik di dalam dan luar negeri. Hari ini kalau nggak salah nggak hadir saudara kita dari Fatoni University, saudara kita Mas Muhammad. Mas Muhammad, selamat sore Mas Muhammad. Selamat siang, Pak. Sore, Pak. Iya, luar biasa. Ini Mas Muhammad dari Fatoni University, yang dulu Mbak Raini Swita juga pernah hadir ke sana. Kita bersama-sama, ini kita alhamdulillah beliau bisa hadir, dan ini yang kami harapkan nanti ada kemitraan berkelanjutan. Dan alhamdulillah Mas Muhammad ini sekarang terlibat aktif dalam kegiatan BIPA, yang dalam kegiatan Semolek, yang insya Allah nanti akan terus berkolaborasi dengan teman-teman di Indonesia. Nah, yang kedua, tujuan kegiatan ini juga kami harapkan nanti bisa memberikan kontribusi kemitraan antara yang senior dengan junior, antara senior dengan yang di tengah, antara yang di tengah dengan yang di bawah. Artinya bawah yang baru lahir masuk pada dunia pendidikan. Bisa juga kolaborasi antara siswa, mahasiswa atau pelajar dengan mahasiswa, pelajar dengan dosen, pelajar dengan guru, pelajar dengan mahasiswa, mahasiswa pelajar dengan guru, tendik, dan semuanya. Artinya apa? Dialog ini buka santai saja. Jadi posisinya nanti ada Mbak Eli ini yang juga penggiat literasi dari Bengkulu, nanti akan kita undang sebagai narasumber, ngobrol bareng seperti ini. Hingga nanti tujuan kegiatan ini untuk kita, dari kita, untuk kita, dan kembali ke kita semua. Sehingga nanti saya berharap nanti ada kolaborasi kemitraan yang betul-betul memberikan dampak positif. Sehingga misalnya tempatnya Mbak Eli sedang ada kegiatan sumbangsih buku untuk taman bacaan di Bengkulu. Nah, nanti dari forum dialog pendidikan, literasi, bahasa, dan sastra ini seperti Yuraheni ini pernah mengirimkan sumbangan bukunya kepada Lembaga Literasi Ratulisa, kita bagikan juga kepada tempat-tempat TPA, perpustakaan masjid, perpustakaan taman baca, dan sebagainya. Nah, harapan kami ini bagian dari implementasi yang diluncurkan kampus berdampak sekaligus sekolah berdampak yang nanti akan berimplementasi dan berkolaborasi ke seluruh Indonesia dengan kesemestaan yang diluncurkan oleh Mas Menteri. Oleh karena itu, harapan kami Mas Mehmet, nanti kegiatan Diklisa ini betul-betul akan memberikan kontribusi positif kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Sehingga apa kegiatan ini diluncurkan hari ini dalam rangka Hardiknas, kami ingin bergerak, ikut berkontribusi, sehingga kata Ustadzah Raheni Swita itu manusia yang hebat luar biasa itu ketika punya nilai kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, itu harapan saya kegiatan ini Mas Mehmet nanti betul-betul bisa berdampak untuk kemitraan, untuk dialog, untuk membuka ruang-ruang pit yang kadang mohon maaf tidak punya teman untuk berdiskusi. Nah, di Diklisa ini tempat kita untuk dialog pendidikan, literasi, bahasa, dan sastra. Bahkan mungkin juga nanti melibatkan budaya, seni, dan budaya yang berkaitan dengan kegiatan kita semua. Begitu, Met. Jadi Bapak, mungkin sebelum masuk ke materi juga, kegiatan ini diinisiasi Bapak Ibu tidak hanya diikuti oleh Bapak Ibu dosen, tidak oleh guru saja, tapi juga seluruh praktisi pendidikan yang barangkali nanti ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi mengenai pengetahuan, atau juga best practice mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan di sekolah, dan juga menjadi percontohan atas kegiatan-kegiatan literasi lainnya. Dan tentu yang seperti kita ketahui bahwa literasi itu bersifat pembiasaan dan tidak bisa dihafalkan saja, tetapi apa yang disebut Pak Ramadi tadi
tadi menjadi kegiatan rutin bulanan yang nanti kita wujudkan dalam bentuk diskusi-diskusi yang bersama orang-orang hebat lainnya nanti. Pak Romadi, barangkali izin Ya, memaparkan materi, dipersilahkan. siap. Baik. Terima kasih, Ahmed. Saya akan memaparkan sedikit materi Bapak Ibu yang nanti menjadi bahan diskusi untuk kita semuanya secara santai, Bapak dan Ibu. Hari ini alhamdulillah Hari Pendidikan Nasional kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang hadir terdaftar di WA Group Diklisa kita itu 218 anggota hari ini. Dan sekarang sudah bergabung 115. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu masih punya simpati, empati, kontribusi, dan partisipasi untuk terus memotivasi dan menginspirasi multi generasi NKRI maupun multi generasi di negara Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kehadiran Bapak Ibu hari ini bagaimana disampaikan Mas Mehmet Sudaryanto tadi, bahwa tidak hanya untuk dosen, tidak hanya untuk guru, tapi terbuka untuk mahasiswa, untuk pendik, untuk pegiat literasi, untuk peneliti, untuk masyarakat luas seluruh di Indonesia. Mengapa demikian? Sebagaimana kita ingat dan kita lihat Bapak dan Ibu bahwa prinsip pendidikan itu kita bisa merujuk dan bergerak pada apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, ya, oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa pada prinsipnya kita dalam proses belajar ada 3 pilar. Pilar keluarga, pilar masyarakat, pilar sekolah. Atau pilar keluarga, pilar sekolah, pilar masyarakat. 3 pilar inilah yang menjadi ruang lingkup di mana kita mencoba melihat kembali letak posisi kita yang nantinya itu betul-betul menempatkan diri di mana posisi kita. Apakah posisi kita di keluarga sebagai bapak dan ibu? Apakah posisi kita sebagai masyarakat yang ada di masyarakat untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat di Indonesia, khususnya generasi di Indonesia ini? Nah, ini menjadi pilar yang harus kita jaga. Kemudian juga, apakah kita perannya berada di sekolah untuk bisa memberikan kontribusi sebagai aspek-aspek yang di sekolah? Maka 3 pilar inilah yang nanti akan bisa memberikan dampak. Maka saya menawarkan kepada Bapak Ibu bahwa untuk mewujudkan kampus dan sekolah berdampak itu dengan 8B. Nah, 8B ini menjadi salah satu pilar yang harus kita miliki. Yang pertama, itu semua harus berniat untuk ibadah dulu. Apapun agamanya, semua niatkan untuk ibadah. Sehingga langkah baik kita itu akan berdampak kebaikan untuk kita. Berdampak untuk kebaikan pada kita, pelakunya, berdampak pada keluarga kita, berdampak pada masyarakat di sekeliling kita, dan berdampak untuk kesemestaan, baik di dalam maupun di luar negeri, di muka bumi ini. Karena kita semua sebagai dan daiyah, untuk bisa berbagi cerita, untuk bisa berbagi pengalaman, untuk bisa berbagi semua. Maka sama-sama kita melakukan aktivitas baik, sama-sama kita melakukan aktivitas yang bisa berdampak, maka harus kita niatkan untuk ibadah. Jadi Bapak dan Ibu kami hormati, baik itu mahasiswa, pelajar, pendik, guru, dosen, peneliti, pengguna, stakeholder yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat di Indonesia, ini kami harapkan semua meluruskan, niatkan untuk ibadah. Ini penting, karena komitmen ini yang harus jaga untuk bisa mewujudkan pendidikan untuk semua, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu harus kita niatkan tulus ikhlas, bahwa kita akan berbagi niat untuk ibadah. Bukan niatnya untuk kaprodi, bukan niatnya untuk pimpinan, bukan niatnya untuk siapa, tetapi kita betul-betul niat tulus ikhlas untuk berbagi. Ini yang pertama. Yang kedua, bergerak visioner. Bapak dan Ibu, kurikulum itu berubah pada zamannya, mengikuti perkembangan teknologi. Itu hal yang wajar, itu hal yang biasa. Akan tetapi, apapun kurikulumnya, itu akan baik pada zamannya. Maka saya katakan, bergerak visioner itu apapun kurikulumnya di sekolah maupun di perguruan tinggi, yang terpenting
Bapak dan Ibu sebagai guru, sebagai dosen, sebagai siswa, sebagai pelajar, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu keluarga, sebagai masyarakat harus bergerak dan visioner sehingga tidak pernah berhenti. Sebagai contoh, mengapa ada dampak positif dan dampak negatif di negeri-negeri kita yang ada di dunia ini terkait dengan teknologi, perkembangan digital, karena kehadiran teknologi digital hadir tiba-tiba tanpa ada persiapan edukasi terlebih dahulu. Jadi teknologi terus tergelontor dengan fasilitasnya, maka bagi yang siap, bagi yang terus mau belajar, maka dia bisa manfaatkan teknologi untuk mendapatkan keuntungan, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Tetapi bagi yang tidak, mereka akan memanfaatkan hal-hal dampak yang negatif. Ada yang pornografi, ada yang judi online, ada yang pinjol, pinjaman online, dan lain sebagainya. Itu pun sebenarnya akan juga bagi yang mendapatkan manfaat juga akan mengatakan ini kan bermanfaat buat ini, tetapi ada hal-hal yang kadang tidak terukur. Nah, ini harus dijaga betul. Maka teman-temanku yang hebat dan luar biasa, dalam rangka untuk mewujudkan kampus dan sekolah berdampak ini, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Kalau setiap hari kita berusaha memberikan dampak bagi orang lain, kita pinjam istilahnya Pak Herman Kartajaya, ada positioning, different, dan branding. Posisi kita sebagai apa? Kalau posisi kita sebagai dosen, tentu kita berbagi, bercerita, ada mahasiswa yang kita niatkan untuk ibadah, berbagi ilmu, itu akan jadi amal jariah. Ini bergerak dan visioner. Ketika kita memberikan pembelajaran pada komunitas yang ada pada penggiat-penggiat literasi, kemudian komunitas-komunitas di masjid, di Risma, komunitas-komunitas di Karang Taruna, komunitas-komunitas masyarakat yang ada komunitas sosial, itu juga akan memberikan kontribusi. Sehingga kemarin pada mata kuliah Edupreneur, saya cerita dengan Mbak Esa, dengan Mbak Isna, kemudian teman-teman, Mas Yoga, ini ternyata mereka masing-masing punya pengalaman cerita yang unik. Dan ini ketika kita dalam dialog seperti ini berbagi, oh, Bapak Ibu kan misalnya mengingat kembali, coba lihat nanti di lemarinya masing-masing, yang yang putri-putri yang berjilbab itu banyak jilbab-jilbab yang tidak terpakai. Lalu bapak-bapak banyak baju kaos yang tidak dipakai di sana. Ternyata oleh teman-teman itu ada ide kreatif, lalu sudah di laundry, di setrika yang rapi, lalu ditawarkan di story mereka. Siapa yang mau dengan baju dengan identifikasi seperti ini? Ternyata itu bisa diambil oleh orang lain yang membutuhkan. Entah itu nanti dalam posisi, tapi jualnya betul-betul sudah harga second, bursa second, dan itu bermanfaat. Ada yang dimensi yang katakan setelah ada nilai jual, nilai bisnis, tapi ada juga nilai sedekahnya. Ada yang bakti sosial, kita bisa kirimkan ikut berikan bakti sosial ke sana. Bisa juga ada yang sedang mengumpulkan untuk rumah yatim piatu, kita bisa kumpulkan. Nah, ini ternyata Bapak dan Ibu, barang-barang yang ada di lemari kita, bagi kita sudah dipakai, buku-buku yang di lemari kita sudah tidak pakai, ternyata itu menjadi barang baru, buku baru bagi orang yang belum memiliki. Nah, inilah proses bergerak visioner. Nah, coba Bapak Ibu coba nanti cek lemari masing-masing ya. Itu memang kalau ada jilbab, ada kaos, ada baju, ada celana, yang macam-macam itu sudah tidak dipakai. Saran saya, kalau memang tidak disumbangkan dalam forum-forum seperti ini yang nanti kita edarkan, misalkan nanti ke lembaga-lembaga rumah-rumah yatim piatu, kemudian ke bakti sosial yang berdampak bencana dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa ketika kita bisa melakukan itu berantai, sehingga setiap hari kita akan bisa mendampak kemaslahatan pada umat sepanjang hayat. Dan ini yang harus kita miliki sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai masyarakat. Sehingga disitulah ruang belajar pendidikan kita untuk membentuk karakter, untuk bisa memanfaatkan hard skill dan soft skill dengan kecerdasan kita. Maka dengan konteks ini tentu kita akan bisa memberikan kontribusi nyata bagaimana proses untuk selanjutnya itu akan B yang ketiga dengan bersilaturahmi dan jelajah semesta. Artinya seperti pada hari ini, sore hari ini sudah bagian dari Bapak Ibu melakukan 3B, berniat untuk ibadah karena cari ilmu. Hari ini kita berbagi dalam dialog, kita berbagi ilmu, bercerita. Kemudian yang kedua bergerak visioner, karena Bapak Ibu kalau nggak punya motivasi untuk bergerak dan visioner, nggak mungkin ikut gabung dalam kegiatan dialog pendidikan, literasi, bahasa, dan sastra seperti sore hari ini. Yang ketiga,
Bapak Ibu, hari ini kita sudah bersilaturahmi. Kita bisa ketemu Mas Muhammad dari Fatoni University. Kita bisa bertemu dengan teman-teman dari Palu, teman-teman dari Jawa Barat, dari Indonesia Timur, ada dari Kalimantan, dari Medan, dan dari Papua, dari semua provinsi di 38 provinsi. Karena bagi ini coba saya bagikan ke 38 provinsi, semua saya sebar. Dan alhamdulillah sore hari ini tadi saya sampaikan di WA grup kita ada 218 peserta yang mendaftar. Itu yang mendaftar. Sehingga posisinya ini saya melihat bahwa ini akan berdampak untuk kalau dari 219 itu nanti masing-masing memberikan nilai kebermanfaatan pada satu orang, berilah pertolongan, berbuatlah baik pada satu orang, nanti 2 kali lipat. Lalu 2 kali lipat itu berlaku kebaikan pada 3 orang, nanti 3 kali lipat. Nanti berlipat lagi, dan 7 kali lipat, 1 kali lipat, dan terus. Kalau itu sudah bergerak visioner untuk membuka jalinan bersilaturahmi dan jelajah semesta, maka disitulah akan menjadi virus positif untuk menyebarkan kebaikan, untuk siar kebaikan. Istilahnya kita akan terus berbagi virus-virus positif. Kenapa saya pakai diksi virus-virus positif? Karena virus itu menyebarnya cepat. Kalau virus positif akan menyebar dengan cepat. Maka dengan bersilaturahmi dengan siapa saja, dengan dosen-dosen kita, dengan guru-guru kita, dengan saudara-saudara kita, dengan masyarakat di sekeliling kita, dengan masyarakat di beda provinsi, dengan masyarakat di beda negara, kita sama-sama manusia. Yang membedakan adalah amal perbuatan kita. Maka kini, inilah kesempatan kita memanfaatkan usia kita agar bermanfaat dan berkah. Maka dalam konteks bersilaturahmi ini, nanti akan keluar aspek berikutnya, yakni kita muncul kemitraan. Seperti hari ini, kami bermitra dengan Mas Mehmet Sudaryanto. Kebetulan Mas Mehmet Sudaryanto ini, dan sudah jelas Mas Mehmet Sudaryanto ini alumni PBI, PBSI, FKIP UNS. Maka kami menjalin kerjasama yang pertama dengan FIB Unsud. Selanjutnya nanti kami bisa kerjasama dengan Fatoni University, kami bisa kerjasama dengan Bapak Ibu yang menginginkan kita membuka diri setiap bulan nanti, siapapun boleh di narasumber. Tidak hanya satu, kebetulan hari ini kami luncurkan perdana, maka hanya saya yang menjadi narasumber, tapi nanti dialog kita akan interak Bapak dan Ibu. Sehingga ini yang kami harapkan nanti akan bisa menghasilkan satu produk-produk yang kita hasilkan. Nanti bisa produknya dalam konteks tertentu, ada dalam grup. Kami berharap nanti Bapak Ibu kita akan saling berbagi dan bercerita. Pak Romadi, kami di Indonesia Timur sedang mengumpulkan buku-buku untuk di daerah misalnya Sorong Selatan, kemudian di Fakfak, kemudian di Timika. Nah, nanti teman-teman bisa saling berbagi, entah dalam bentuk buku kita, entah dalam dari teman-teman nanti saya berharap misalnya yang punya buku-buku karya mandiri itu nanti bisa saling berbagi. Ini saya punya ini silakan digunakan sehingga nanti kita bisa saling berbagi literasi yang sampaikan Bunda Raheni tadi bahwa PBSI FKIP UNS dan juga PBSI dan juga kampus-kampus sekolah di Indonesia kita akan bisa bermitra untuk semua. B yang keempat, ketika kita sudah bersilaturahmi antar individu, antar kelompok, antar lembaga, antar teman, antar sahabat, antar keluarga, semuanya itu akan menjadi kemitraan bersama. Sehingga tadi saya katakan juga teman-teman mungkin di sini ada yang kaprodi S1, S2, S3, ada yang kepala sekolah, ada yang dari penerbit, ada yang penggiat literasi. Nanti kita bersama-sama bermitra untuk semua. Kita ingin mengumpulkan tulisan best literasi, best practice dari literasi di daerah kita masing-masing. Kita kumpulkan menjadi kumpulan buku, lalu kita terbitkan. Ini kan bercerita. Nah, sehingga pola-pola inilah yang kami inginkan nanti menghasilkan produk-produk yang kita hasilkan. Dan ini akan berdampak untuk semuanya, untuk kemaslahatan kita semuanya. Karena kita dalam konteks hari ini sampai detik ini tidak terlepas dari guru kita, ayah dan ibu kita pada ranah keluarga. Guru kita di sekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan mungkin SMK dan MA. Dosen kita di perguruan tinggi, mungkin sekolah vokasi dan juga perguruan tinggi S1, S2, S3. Di sini ada Mas Prof Kundaru juga, mungkin ada Prof Nugraheni juga, dan juga ada Mbak Eli, ada teman-teman, ada Mas Irfan juga, rektornya STKIP Pulau Seram, dan kawan-kawan.
Ini semuanya hadir. Dari UMN Medan juga hadir, teman-teman Pak Tekno dan kawan-kawan, semuanya dari semua lini ini menjadi bagian tak terpisahkan kita untuk bermitra semua. Jika kalau kita sudah lihat dalam semua konteks pada B yang keempat sudah kita jalani, maka di situ kita tidak hanya sekedar rencana, kita tidak akan bicara, kita tidak sekedar kata-kata. Kampus berdampak yang diluncurkan Mas Menteri tidak akan selesai hanya dengan kata-kata. Dan kita juga tidak perlu berpikiran positif, tidak berpikiran negatif bahwa ketika ganti menteri, ganti kebijakan. Itu hal yang wajar karena semua sedang mencari celah untuk bisa memajukan bangsa, untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai celah, berbagai cara kita wujudkan. Sehingga kalau dulu kita lihat ada Merdeka Belajar, kampus Merdeka, sekarang ada kampus berdampak, sekolah berdampak. Nanti kita coba dampak-dampak ini kita mulai dari diri kita masing-masing. Sehingga dari sini harus ada B yang kelima, beraksi dan berkreasi. Sehingga apa? Ini bagian dari kreativitas yang kita munculkan sebagai keterangan abad 21. Berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Maka dengan bermitra, kita akan munculkan beraksi dan berkreasi. Masuk hari ini bagian dari aksi kita, aksi nyata. Kita tidak sekedar hanya berkata-kata, tetapi kita ada aksi nyata dalam dialog. Nah, dialog-dialog inilah yang akan membawa kita untuk menjadi insan-insan yang berguna, insan-insan hebat yang bermanfaat, insan-insan sejati yang selalu motivasi dan inspirasi, insan-insan martabat yang maslahat untuk umat. Nah, disinilah letak kita untuk melaksanakan B yang keenam, yakni berproduksi dan berinovasi. Ini yang saya katakan tadi. Nah, dari Diklisa 1 akan menghasilkan produk apa? Diklisa 2 nanti menghasilkan produk apa? Dan ini terus berdampak untuk kita semuanya. Karena apa? Yakin teman-teman punya pengalaman, teman-teman punya cerita, dan ini bisa dibagikan pada seluruh masyarakat di Indonesia, pada kesemestaan. Sehingga jelajah semesta yang saya katakan silaturahmi tadi akan menghasilkan aksi nyata dalam proses kreasi, dan disitulah proses berproduksi untuk terus berinovasi. Nah, dengan kita menghasilkan B yang keenam, maka kita akan masuk pada B yang ketujuh, forum dialog pendidikan, literasi, bahasa, dan sastra seperti hari ini menjadi forum untuk berbagi dan bercerita. Sehingga Bapak Ibu bisa berbagi ilmu ke seluruh wilayah Indonesia. Mungkin Bapak Ibu mau membagikan ceritanya, nanti Mbak Yeri akan cerita tentang bagaimana hasil penelitiannya tentang rumah budaya, rumah adat, dalam pandang perspektifnya sosiolinguistik, atau mungkin sosiopragmatik, atau mungkin teman-teman yang lain. Nah, sehingga kalau ilmu yang hanya dimiliki sendiri kurang bermanfaat, maka nanti silakan kita undang cerita di Diklisa 1, nanti bisa Diklisa 2, Diklisa 3, karena ini akan kita lakukan setiap bulan dan kami akan mengundang Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu nanti Pak Rumadi, saya ingin jadi narasumber untuk bercerita pengalaman terkait dengan kegiatan bla 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 nanti pada Diklisa 2 bulan Juni. Kami dengan senang hati akan menerima Bapak Ibu. Ini berbagi dan bercerita. Sehingga teman-temanku yang hebat dan luar biasa, inilah ruang-ruang kita. Kalau nanti B1 sampai B7 ini sudah kita laksanakan semua, maka saya kira Bapak Ibu semua akan memiliki rasa berbahagia dan sejahtera dunia akhirat. Karena apa? Niatnya ibadah. Nah, sehingga berbahagia itu bukan dicari tapi diciptakan. Jadi kita menciptakan bahagia, termasuk dalam kegiatan sore hari ini bagian dari menciptakan kebahagiaan kita untuk bersilaturahmi, untuk berkomunikasi, untuk berkolaborasi, untuk beraksi dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Maka dengan 8 ini saya berharap nanti kita semua bisa mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kampus dan sekolah berdampak, dan kita mulai dari kita masing-masing. Dalam hal ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, 3 pilar Ki Hajar Dewantara untuk bisa menghasilkan generasi emas Indonesia berangkat dari rumah keluarga, berangkat dari rumah sekolah, berangkat dari rumah masyarakat. Itu semua menjadi lab pembelajaran, lab kehidupan dalam kampus kesemestaan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Tadi di khotbah Jumat yang disampaikan oleh Prof. Munawir pada siang hari ini tadi,
bahwa kekuatan inti kita adalah surat Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan untuk di agama-agama yang lain saya kira juga sudah ditunjukkan bagaimana untuk belajar dan membelajarkan diri. Dalam konteks kekinian, Iqra itu diwujudkan dalam bentuk literasi. 6 literasi dasar yang disepakati pada Forum Ekonomi Dunia. Kita berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, kemudian numerik, keuangan, digital, sains, budaya, dan kewargaan. Ini semua akan berdampak pada kemajuan dan kemaslahatan kita. Maka ayo terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah baca umat sepanjang hayat. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Ini komitmen bersama-sama agar kita menjadi manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia sejati yang selalu motivasi dan inspirasi, dan menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu sedikit pemantik dalam peluncuran Diklisa 1 yang kegiatan kita luncurkan pada hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk narasumber-narasumber pada kegiatan Diklisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena ini menjadi program dari kita, oleh kita, dan kembali pada kita semuanya. Terima kasih, sehat, sukses semuanya untuk Bapak Ibu. Kita lanjutkan dialog santai, karena ini program kita, sehingga kita akan bersama-sama untuk mewujudkan bagaimana diri kita itu berdampak dan bisa memberikan kemaslahatan bagi umat. Terima kasih, saya kembalikan pada Mas Memet yang jos gandos top Marco top luar biasa. Monggo Mas Memet. Siap, matur suwun, motivasi yang luar biasa Bapak. Matur suwun Bapak Muhammad Romadi atas sambutannya yang luar biasa dan juga materi yang luar biasa tadi saya sampaikan mengenai literasi dan juga upaya menciptakan literasi tersebut sehingga bisa dimaknai sebagai pembiasaan yang baik. Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, silahkan, atau mungkin Bapak Ibu penasaran dengan beberapa materi beliau, teknik-teknik dan juga pelaksanaan kegiatannya atau seperti apa, silahkan didiskusikan. Bisa melalui kolom chat maupun tanyakan secara langsung. Monggo Bapak Ibu. Boleh saya bertanya nggih Pak Memet? Pripun Ibu? Nggih, boleh saya Boleh, bertanya silakan. Monggo kepada Ibu Bu Reni. Monggo Mbak Yu. Nggih, senang sekali nggih, sangat tertarik saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rohmadi. Ini barangkali lebih kepada usul. Ini kan sedang gencar-gencarnya TPACK, pembelajaran berbasis teknologi gitu. Pasti saya sebagai dosen yang tua ini, kemudian juga mungkin ada dosen-dosen yang lain itu sangat berharap adanya materi literasi teknologi gitu ya, yang berkaitan dengan pembelajaran yang baik, yang apa. Jadi sangat penting bagi saya yang tua ini dan juga mungkin bagi guru-guru yang lain bagaimana melaksanakan pembelajaran secara TPACK. Jadi monggo dalam forum yang banyak ini barangkali ke depan ada pembicara tentang itu gitu. Itu akan sangat bermanfaat bagi kami. Begitu Pak Romadi. Terima Siap, kasih. gerak. Langsung kita tanggapi Mas ya. Bunda Siap. Raheni, terima kasih usulannya. Nanti akan kita tindak lanjuti pada Diklisa 3, 4, 5 dan selanjutnya. Nanti akan kita agendakan untuk kita hadirkan narasumber yang kompeten dalam bidang literasi digital. Nanti kita akan bersama-sama simak dan dengarkan sehingga kita akan punya pengalaman dari sudut pandang mereka yang ahli memanfaatkan baik untuk pengembangan media, untuk pemanfaatan dalam proses pembelajaran, dan juga untuk pemanfaatan penelusuran fakta data empirik dalam proses digital yang tentu media digital yang tentu akan bisa sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bunda Raini Swita, masukan sarannya nanti kita akan tindak lanjuti ke depan. Tentu, saya kembalikan Mas Mehmet. Siap, Bapak Matur Suwun. Tadi tanggapannya menarik. Jadi kita akan ini kita akan menghadirkan
praktisi-praktisi lain yang tentunya nanti akan mengisi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, informasi-informasi terkini mengenai literasi, mengenai pembelajaran bahasa, pembelajaran sastra, dan juga mungkin praktisi-praktisi lain yang menguasai bidangnya untuk turut serta dalam menyampaikan gagasan mereka di forum ini. Begitu, nggih, Bu Rahini, Pak Romadi. Selanjutnya Bapak Ibu lainnya mungkin ada yang perlu dikonfirmasi, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen ingin mengeluh kesahkan kisahnya sebagai guru atau mungkin ada yang mau diceritakan untuk mencari solusi dan lain-lain, dipersilakan. Adakah Bapak Ibu semuanya? Silakan Bapak Ibu, ini santai saja. Kita terbuka untuk dialog. Namanya dialog, kita ngobrol santai saja. Bapak Ibu silakan boleh menyampaikan gagasannya, usul sarannya kayak Bu Rahini tadi. Nanti ini menjadi forum kita yang kita akan bisa hadirkan narasumber-narasumber yang kompeten sehingga kita ajak berdialog di dalam. Monggo, silakan dari berbagai wilayah Indonesia. Mas Ridwan dari UNM, selamat datang. Teman-teman dari UMN juga, dari Medan, dan teman-teman mahasiswaku yang hebat dan luar biasa. Kemudian mungkin ada juga Bapak Ibu guru. Mas Muhammad bisa berbagi cerita. Ini bagaimana ini pengalamannya sedikit terkait dengan pengembangan BIPA yang sudah diikuti di Simolek, sehingga nanti kita akan, meskipun ini tak nukil sedikit, nanti lebih banyak nanti ketika tak undang sebagai narasumber. Ayo Mas Muhammad cerita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Romadi. Ya, Mungkin orang baru dalam keluarga BIPA mungkin ya Prof. Karena latar belakang bukan orang BIPA, cuma iseng-iseng dan senang saja. Pertama kali cuma terima kasih yang teman-teman dari Indonesia selalu bersilaturahmi ke Thailand, bisa terima tamu, sehingga semakin terima tamu semakin cinta apa yang tamu bawa itu, sehingga jadikan ikut dalam kegiatan BIPA. Dan juga alhamdulillah diberi kesempatan di Thailand untuk menyampaikan bahasa Indonesia dasar bagi anak-anak Thailand yang non Muslim gitu, sehingga kita selalu belajar sama teman-teman, ada guru Indonesia yang ada di kampus, dan kita buat kegiatan di utara Thailand sana, sehingga bukan hanya kita bawa hanya pipa saja, tapi budaya dan juga karakter Indonesia seperti apa, karena orang Thailand masih banyak tidak kenal Indonesia gitu, sehingga kita bisa memberikan saham sedikit dan kita bisa masukkan ke baik KBRI dan juga konsulat RI yang ada di Thailand untuk sama-sama berperan sebagai alumni. Adalah mungkin tanggung jawab sekecilnya, wewenang adalah ke KBRI dan konsulat. Walau bagaimanapun tanggapan orang Thailand sangat positif sekali terhadap Indonesia.Itulah istilahnya merasa satu termotivasi untuk menggali-gali lagi gitu setiap saat. Dan juga ada UNS yang datang, UAD yang datang, UMS yang datang, UNJ yang datang, baik itu di Jogja dan Jakarta dan beberapa kampus lain, sehingga menyerap sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah sekarang ini ada kesempatan untuk bisa ikut di CMO IKTEP. Itu adalah tambah wawasan, insya Allah. Mungkin apa yang bisa memberi saham untuk Indonesia, insya Allah sebagai alumni Indonesia, dia selalu siap untuk mendukung kegiatan. Nah, insya Allah. Mungkin itu, Prof. siap, luar Terima kasih. biasa Mamat. Top Marco top luar biasa. Terima kasih berbagi ceritanya. Nanti ke depan semoga bisa saling berbagi praktisi-praktisi PA dan juga kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Dan terima kasih selama ini dari Fatani University selalu memfasilitasi teman-teman dari Indonesia untuk bisa saling bercerita, saling berbagi, baik untuk kolaborasi penelitian maupun pengabdian. Ya, Mas Muhammad, dan salam juga dari Prof. Guntur ya. Kemudian lagi menikmati kesemestaan dalam imajinasi. Terima kasih Mas Muhammad, luar biasa. Monggo Mas Muhammad. J,
menjadi insight baru bagi kita Bapak Ibu terkait dengan bagaimana memulai literasi itu ternyata bisa kita mulai dari hal yang paling sederhana. Tamu-tamu yang datang ke Thailand kita ajak, kita diskusikan dan juga kita jadikan sebagai sumber belajar yang ada di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga hendak sharing nih bagaimana pelaksanaan literasi yang kerap Bapak Ibu laksanakan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Silakan dipersilakan jika ada yang mau sharing kembali. Silakan. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa yang mungkin selama ini berkecimpung di dunia literasi, jika ada yang perlu dikonfirmasi silakan. Mungkin kalau tidak ada, izin saya bertanya Bapak terkait dengan menanamkan pembelajaran, kebutuhan belajar dari peserta didik. Ini masih kadang-kadang menjadi PR besar bagi pendidik, baik itu di perguruan tinggi maupun di sekolah, untuk menanamkan rasa membutuhkan bagi siswa dan juga bagi mahasiswa. Kadang-kala mahasiswa belajar ke kampus atau siswa ke sekolah itu tujuannya tidak untuk mencari ilmu, tetapi untuk bertemu dengan teman-temannya. Jadi jarang mahasiswa yang ke kampus sejak awal sudah punya tujuan untuk belajar gitu. Tapi sampai kampus hanya memenuhi tugasnya sebagai mahasiswa dan juga hanya memenuhi jadwal untuk datang ke kampus, memenuhi presensi. Nah, bagaimana untuk menanamkan literasi dalam konteks masalah seperti itu, Pak? Terima kasih Mas Mehmet. Ini pertanyaan sangat menarik dan ini tentu terjadi pada tataran TK, SD, SMP, SMA, dan MA. Apalagi teman-teman dari SMK ya. Jadi memang kondisi ini real. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Mehmet. Perlu butuh. Kata butuh, kata perlu ini penting. Ketika saya perlu dengan Mas Mehmet, mesti saya akan ngejar Mas Mehmet dengan perjuangan untuk bisa bertemu atau berdiskusi dan lain sebagainya. Kemudian mungkin mahasiswa yang memerlukan, membutuhkan dosen pembimbing, promotornya, tentu berusaha untuk terus bisa menemukan dan menepati janji kapan, jam berapa, pukul berapa, dimanapun diikuti. Ketika Bapak dan Ibu dengan kolegial dalam berwirausaha, sama, mencoba menindaklanjutinya seperti itu. Nah, bagaimana kita menanamkan rasa perlu, rasa butuh, itu tentu tadi saya katakan kita harus berkolaborasi pada 3 pilar. Pilar warga, pilar sekolah, dan pilar masyarakat. Sekolah ini kalau di dasar dan menengah, kemudian kalau di perguruan tinggi berarti bisa sekolah tinggi, bisa universitas, bisa institut, bisa politeknik, bisa sembarang macam yang berkaitan pada level setelah SMA, SMK, dan MA. Nah, Mas Mehmet yang kami hormati dan kami banggakan, ada pilar yang harus kita mulai pada ranah keluarga. Jadi memang bagaimana kita membumikan literasi pada rumah, pada keluarga, itu harus dimulai dari unsur bagaimana keteladanan itu diwujudkan. Jadi titik temu dari sosok ibu itu yang harus bisa menjadi teladan untuk berliterasi. Sehingga dalam konteks tertentu dulu kalau Bapak masih ingat, ibu itu sebelum anak-anaknya tidur mesti diceritakan. Bercerita. Ini bercerita ini akan memantik masuknya input repertoar yang kita butuhkan oleh anak-anak kita masuk. Sehingga nanti rasa ingin tahu itu didukung dengan bacaan-bacaan. Lalu dalam proses itu kita bisa mengikuti perkembangan anak-anak itu. Nah, anak-anak ini lalu diajak wisatanya tidak hanya ke mall atau ke alam, tapi ke mallnya juga diajak ke toko buku. Wisata-wisata pada pameran-pameran buku, lalu sesuai dengan perkembangannya nanti mereka akan mencari. Nah, setelah mencari itu kita coba implementasikan dalam bentuk tulisan. Sehingga dalam proses itu nanti akan ada proses pembelajaran untuk menjadi ingin tahu dan lebih tahu. Maka mereka ajak diskusi, bertanya pada gurunya, bertanya pada ustadzahnya, bertanya pada ustadznya. Ini kita pantik secara bertahap, mulai dari ranah keluarga. Jadi padanan dalam berliterasi dimulai dari keluarga. Bapak Ibu harus jadi teladan berliterasi, teladan bercerita, teladan membacakan untuk kelas, teladan untuk menemani membaca dan juga membaca, ini menjadi teladan. Keteladanan ini akan menjadi contoh, bukan sekedar contoh, tapi
bukan sekedar memberi contoh, tapi menjadi contoh. Bukan sekedar memberi teladan, tapi menjadi teladan. Nah, program itu kalau dirintis dari kecil, sebagai contoh ini ada Mbak Ira Prihapsari yang dulu ngajar di Pradita. Masih ngajar di Pradita enggak Mbak Ira? Dengar-dengar udah ganti tempat ngajarnya di rumah. Izin Bapak, masih di Pradita Bapak. Oh, masih di Pradita. Alhamdulillah, berarti masih di Pradita ya. Ini Mbak Ira ini salah satunya ketika teman-teman di Pradita dengan sekolah kedinasan tentu juga akan berbeda menanganinya dengan sekolah yang non kedinasan. Sehingga teman-teman guru, dosen, penggiat literasi semua akan ambil peran. Nah, disinilah ruang-ruang yang nanti dari keluarga tadi kita libatkan, kemudian bagaimana koordinasi ada paguyuban orang tua kelas kalau di TK SD, di SMP SMA ini mulai lepas itu kalau di SMA. Di SMA biasanya paguyuban kelas itu orang tua sudah mulai agak longgar, apalagi di perguruan tinggi ya. Nah, ini saya kira betul-betul perlu didudukkan bersama Mas Mehmet untuk melibatkan orang tua dan juga masyarakat. Sehingga kalau masyarakat ini kalau di perguruan tinggi kan dilibatkan dalam KKN. Dulu program MBKM untuk magang dan sebagainya dengan industri. Nah, inilah ruang-ruang yang nanti kita jadikan cerita bersama. Bagaimana teman-teman ini betul-betul bisa memberikan kontribusi untuk kita bisa bercerita. Bagaimana kita bersilaturahmi yang saya katakan tadi, nanti itu akan menjadi ruang kita, menjadi kebutuhan kita. Sehingga nanti teman-teman, adik-adik ini sudah siap. Kadang saya berpikir, tadi malam saya diskusi dengan Prof. Tarwiji saat saya silaturahmi ke rumah beliau, Dek, orang Indonesia kadang kita cerita tentang saya nanam jeruk Bali itu di ini pot itu ternyata hasilnya luar biasa. Lalu beliau menyuguhkan ini belimbing yang hasil tanaman saya sendiri di pot loh Dek sama Budemu. Ternyata buahnya banyak sekali. Nah, maksud kita kalau sejak kecil kita membiasakan anak-anak dalam konteks mulai menanam berliterasi sains dengan bercocok tanam, nanam di pot. Kalau lombok misalnya, kita mau katakan mahal kalau setiap rumah menanam lombok di pot, akhirnya nggak perlu beli juga. Lalu nanam tanaman-tanaman di pot dan lain sebagainya itu kayak Uraheni itu nanam bagi obat-obatan, kapulaga, kapu pala, dan kapu-kapu yang lain, sehingga juga kupu-kupu dipelihara di tamannya, itu semua ternyata bisa berdampak. Nah, dalam teks itu ternyata kalau kita biasakan dengan contoh-contoh keteladanan seperti itu, ternyata bisa memberikan ruang. Seperti saya contohkan juga Mbak Eli, berliterasi dengan teman-teman dari berbagai wilayah. Saya pernah diundang sekali bertemu komunitasnya Mbak Eli, itu keren luar biasa. Setiap event pertemuan menghasilkan tulisan, kemudian dari produk itu kita berbagi, kita bedah bersama-sama, akhirnya ada ilmu di dalamnya, bercerita di dalamnya. Lah, contoh-contoh keteladanan inilah yang harus kita latihkan seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi saya sepakat sekali lagi Mas Mehmet, untuk menanamkan orang punya rasa butuh, rasa perlu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Seperti hari ini, sore hari ini, teman-teman yang bergabung pada kegiatan Dek Lisa ini betul-betul karena komitmen, karena punya kebutuhan untuk belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Sehingga pola kebutuhan ini memang harus dibiasakan. Kata kuncinya, Mas, harus ada niat, lalu ada keteladanan, harus ada pemaksaan, karena kebaikan itu harus dipaksakan untuk melihat. Teman-teman bisa buka di WA, di kanal YouTube Kacung. Nah, Kacung itu best practice Kacung dalam berwirausaha yang bangun sekarang punya showroom mobil, produknya unitnya itu keluar masuk totalnya bisa sampai 1000 unit, baik motor maupun mobil. Nah, ini contoh-contoh yang nanti kita bisa cerita dan biasakan. Ada Mbak Esa yang mahasiswa saya edupreneur itu, dia mengembangkan usaha bisnis bapaknya mie ayam itu dulu manual, sekarang dikemas dengan digital, ternyata juga sangat berdampak, pengembangannya luar biasa. Nah, konsep seperti ini, rasa rasa ingin tahu, lalu kita lihat mahasiswa saya Mas Wisnu itu yang di ini jualan melalui TikTok itu barang-barang jamu-jamu yang memang jamu polot pendem itu ternyata luar biasa hasilnya. Dan ini tentu akan berdampak nyata. Gitu Mas Mehmet. Jadi harus ada proses niat, pemaksaan, penguatan kita untuk niat, lalu ada keteladanan, ada contoh, kemudian ada pembiasaan, kemudian dari itu ada
koordinasi atau yang mengkoordinir, mengarahkan, sehingga nanti ada jejaring yang kita bangun. Maka saya berharap kegiatan kita, Dek Lisa ini nanti bisa menghasilkan banyak ide-ide kreatif dan kita saling berbagi. Teman-teman yang punya ruang-ruang ide-ide bagus, nanti bisa misalnya Wariati dari UMN nanti bisa bercerita tentang di Medan, kemudian teman-teman Mas Andri ini juga bisa bercerita tentang pengalamannya di daerahnya, kemudian misalnya Mbak Nur Fitri juga bisa bercerita, Mbak Ira nanti bisa bercerita tentang pengalamannya bagaimana dalam proses pemaksaan pembelajaran untuk anak-anak, disiplin yang dilakukan di Pradita ini saya kira bisa dilakukan semua. Dan contoh-contoh keteladanan itu ketika diberikan terus-menerus dan itu menjadi kebutuhan dan ada best practice, lalu ada yang mengarahkan, sebagaimana misalnya komunitas kampung YouTuber Mas Imam yang di kampung Bondowoso, itu ternyata anak-anak putus sekolah SMP, MTS, putus sekolah lalu kerja proyek, mereka sekarang jadi jutawan dan miliarder, menghasilkan banyak karya dan juga bisa belanja sesuai membayar utang Bapak Ibu. Dan ini bagian dari contoh-contoh real yang nanti menjadi kebutuhan. Dan ini memang harus bertahap, berkelanjutan. Gitu Mas Mayer. Semoga nanti kita bisa lakukannya bertahap. Mungkin ada tambahan ini Pak Rohmadi. Nah, itu Mbak Yureh ini, silakan Mbak Yu. Ya, itu yang masalahnya Mas Mehmet itu nggih. Mungkin bisa juga dijawab bagaimana kita bisa menjadi dosen guru yang ngangeni gitu ya. Jadi yang dikangeni ya itu ya. Jadi misalnya, wah ini Pak Rohmadi lama ya nggak datang ya gitu. Wah saya tuh kangen sama cara ngomongnya, kangen sama motivasinya yang selalu bagus. Ini Pak Mehmet, wah saya tuh kangen sama semangat belajarnya. Nah, jadi mungkin bagaimana dosen dan guru itu bisa meningkatkan tidak hanya keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga menjadi guru yang mempesona gitu loh. Saya dulu itu Mas Mehmet itu dulu mahasiswa yang dikangeni oleh dosen gitu, karena saya termasuk dosen yang kangen sama dia kalau dia tidak masuk. Nah itu kan keren. Jadi misalnya, wah ini ada mahasiswa, ada orang-orang adopsi yang ternyata sampai sekarang masih ngangeni Pak Rohmadi. Wah itu kan nanti apa yang dikatakan Pak Rohmadi yang sifatnya itu pengetahuan, yang sifatnya itu akan membentuk sikap yang baik, itu akan diterima dan dicerna dengan sangat senang hati karena yang ngomong itu adalah pribadi yang ngangeni gitu Pak Rohmadi. Oke, Mbak Yu. Jadi prinsipnya tambahannya dari Yureh ini bagaimana menjadi guru, dosen, dan orang yang ngangeni untuk berbagi cerita. Karena bisa terjadi ketika landasannya tadi niatnya untuk ibadah, tulus ikhlas untuk berbagi, sehingga hasilnya berbahagia dengan senyum 228. Seperti Mbak Yu ini yang jos gandas katos-katos. Mantul, serantul. Itu Mas Mehmet. Ada yang lain teman-teman yang menambahkan? Yang punya ramuan-ramuan jitu? Silakan Pak Muhammad. Itu Mas Muhammad. Ada juga yang mau menambahkan tuh. Ada yang lain juga siapa? Silakan Mas Mehmet, monggo. Silakan Pak Muhammad. Mungkin tambahan Ibu Sulita tadi, ya, saya cerita Ibu Sulita itu saya sudah ada di dalam. Saya sangat terasa karena istilahnya saya dijaga oleh keluarga angkat saya di Jogja gitu ya, sehingga saya merasa budaya Indonesia seperti apa, dan saya ambil kebaikan Indonesia itu untuk mendekati anak-anak di Thailand. Karena beda di antara Thailand dan Indonesia itu, karena kalau guru itu di atas, muridnya di bawah gitu. Istilahnya tahta itu sangat tinggi, jaraknya agak jauh. Tapi di Indonesia itu bapak sama anak itu semua anak-anak SMP, SMA ataupun perguruan tinggi bapak-bapak semua gitu, sehingga terasa bahwa sangat dekat dengan seorang guru, siapapun, kepala sekolah, semua bapak-bapak kepala sekolah, bapak gubernur, bapak-bapak semua, sehingga terasa agak dekat. Saya memalingkan metode itu bawa ke Thailand. Sangat susah untuk mengadopsi di sini karena budaya di sini kan beda. Namun dengan kita merasa bahwa Islam itu sangat dekat kekeluargaan dan metode Indonesia sangat membuat saya merasa adalah suatu yang terikat sampai sekarang ini, saya merasa bapak saya sebagai paling dekat sama saya walaupun beliau sudah meninggal. Tapi keluarga di sana tetap kayak adem, sehingga kita merasa telepon ke Jogja kemana itu merasa kita sudah pulang kampung. Kenapa jadi demikian? Maka saya merasa saya bawa metode itu pulang ke Thailand, satu tahun saya berperjuangkan itu.
Sehingga alhamdulillah anak-anak kalau di sini selalu pakai dosen, nggak pakai yang lain karena tahta Thailand tidak boleh istilahnya anak-anak itu istilahnya terlalu tidak menghormati guru dan sebagainya, sangat jauh jaraknya. Sehingga saya menggerakkan bagaimana di sini kalau bisa panggil ayah, nggak bisa, panggil bapak juga bisa, panggil abah, terserah anak-anak. Sehingga ada beberapa kumpulan, satunya panggil ayah, satu panggil dosen, ternyata yang panggil dosen itu jaraknya jauh, tetap jauh. Walaupun kita sedekat apapun jauh. Namun yang panggil ayah ini persis sama yang saya di Jogja dulu, panggil dekat-dekat sehingga permasalahan anak-anak ini terbuka gitu, sehingga apa masalah mereka tentang pendidikan, tentang pergaulan, tentang masalah di rumah dan sebagainya, sehingga kita bukan hanya guru saja, bukan hanya orang yang mengajar dia saja, tapi bagaimana istilahnya menjadi orang yang memberi jalan terbaik buat anak-anak gitu. Sehingga saya merasa ini adalah satu hal yang sangat positif sekali, dan beberapa orang sangat kenapa Pak Muhammad itu anak-anaknya kasih sama dia hanya satunya gitu, ya orang lain kan dosennya sama gitu. Apa yang seperti Ibu cerita itu sangat merasa bahwa pas lagi kemarin pandemi itu anak-anak tidak bisa yang sudah lulus dan yang masih aktif itu tidak bisa langsung. Kan ada yang kirim sayur, ada yang kirim kurma, ada yang kirim sarung, itu nggak tahu dari mana. Sehingga karena kan sekarang kan sudah daring semua gitu. Sehingga saya rasa itu adalah selalu hal yang saya sampaikan kepada teman-teman, walaupun kita seikhlas apapun kita, kalau kita tidak menerapkan hal itu tidak akan terwujud dengan anak-anak. Dan kita menerapkan sama orang non-muslim yang saya sampaikan tadi di utara sana, yang diberi kesempatan oleh Dikti satu minggu programnya, tapi kita terima anak-anak itu 5 hari. 5 hari itu anak non-muslim, kita pakai metode Indonesia tadi, pendekat sama mereka dan sebagainya, namun orang Buddha ini tetap tidak bisa panggil ayah, kan mereka masih tegang, masih tidak dalam hidup mereka ini tidak pernah seperti itu, sehingga kita pendekatnya oke, guru tidak masalah. Berarti kita pakai metode pendekatan semua itu 5 hari yang kita kejumpa sampai sekarang 10 tahun tidak putus-putus silaturahmi tersebut. Baik mereka itu menjadi PNS, mereka berkawin, punya anak pun masih tetap suruh kita doa sama mereka. Ini cuma 5 hari, tapi ketika terasa mereka merasa saya kuliah sampai saya gede mau lulus perguruan tinggi belum pernah saya mendapatkan kehangatan kemesraan seperti ini gitu, sehingga saya merasa inilah satu hal yang positif. Metode Indonesia itu memang bisa diterapkan di sini. Saya rasa itu mungkin tidak salah lagi saya menerapkan di sini, sehingga insya Allah nanti semester ini saya akan ingin sama anak-anak itu akan membuat satu klub pencinta bahasa Indonesia. Karena tidak bisa kita langsung ke BIPA mereka, tapi bagaimana supaya mereka itu mau bicara bahasa Indonesia dulu. Nanti siapa yang minat untuk ke BIPA, nanti kita sampaikan ke Pak Romadi tadi untuk kita fokus ke anak yang untuk memfokuskan ke sana. Nah, di situ adalah karena kita terap di utara sana itu, saya tidak bicarakan bahasa Indonesia dulu, tapi saya ambil budaya. Karena budaya Jawa sama budaya Thai itu sama. Seperti Ramayana, kalau di Thailand itu Ramayana itu pelakonnya sama, tapi ceritanya sama, pelakonnya agak beda. Karena pakaian di Jawa sama pakaian di Thailand itu agak beda, gitu aja. Tapi ceritanya sama. Saya menyampaikan itu, dan saya bawa Borobudur, karena itu kan dari budaya dia, gimana mereka, sehingga mereka merasa, oh ya, kok saya lupa ya, itu kan budaya saya. Itu sehingga mereka langsung merasa bahasa Indonesia ada bahasa yang harus mereka belajar. Itu daripada mungkin situ Pak Prof. Oke, luar biasa Mas Muhammad. Saya kira itu bisa saling melengkapi, menguatkan, dan sehingga kita akan selalu menjadi teman belajar yang selalu dirindukan oleh semua mahasiswa, peserta didik, pelajar, masyarakat di sekeliling kita. Mantap. Monggo Mas Mehmet, itu ada Mbak Wuryanti, Mas Mehmet. Terima kasih Pak Muhammad atas jawaban yang konkret dan juga sangat menarik. Mbak Wuryanti dari UMN Al-Wasliyah. Selamat sore. Sore Pak. Monggo Ibu tanggapannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Romadi, salam kenal. Ya, Mbak Mur. Iya, Mas Nun tadi sudah disapa ya, disebut nama saya. Iya, Mbak Wuryanti. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Pak. Saya ini Iya, silakan.
Untuk home base saya tidak di program studi bahasa Indonesia, tapi tentu kecintaan saya insya Allah nggak diragukan untuk Siap. literasi dan sastra bahasa Indonesia. Saya di sini alhamdulillah amanahnya Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris ya Pak. Wih, keren. Eh, ini tadi pembukaan oleh Pak Romadi. Saya menyimak tadi kan saya di-share ini linknya oleh Bapak Sutikno PhD ini, Iya. Direktur Pasca Sarjana UMN Awasliyah. Jadi saya bergabung berharap pasti ada manfaat begitu. Nah, alhamdulillah begitu pembukaan Pak Romadi, saya macam doa-doa saya ini diijabah gitu oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begini kata kunci yang saya dapat tadi ibadah gitu. Saya ngikuti seminar dalam 1 minggu ini yang ketiga, kok ya sinkron gitu Pak. Semuanya orientasinya ibadah. Saya kok ya beruntung sekali dan ini ketiganya. Berarti dengan demikian wis bulat ini Pak, bulat dari Allah ini memang. Ayo gencar gitu orientasi semua aktivitas kita sebagai dosen, pendidik, guru itu ya ibadah. Ngono kan ya Pak ya. Cocok bingit. Ya, jadi saya terima kasih sekali ini Prof ya. Pokoknya saya terharu senang karena selama ini saya ini begini gitu. Gimana lah saya bisa menemukan sebuah komunitas tuh yang bisa mendukung banyak hal kebaikan gitu. Artinya Amin. nggak hanya sebuah profesionalitas saja gitu. Nggak Iya. hanya pemenuhan tugas akademis saja, tapi panggilan jiwa yang betul-betul memang orientasinya itu ya lillahi ta'ala gitu untuk kebaikan. Amin. Jadi vertikal dan horizontal. Jadi Amin. cerita sedikit Pak, saya juga mau sharing begitu. Silahkan. Terkait tadi yang diceritakan Bu Suhita juga, guru yang dirindukan tadi, Pak. Saya nyentuh sekali, saya juga dulu itu mahasiswa, saya masih sudah dua gitu ya masih nyambung gitu Pak. Merindukan sekali gitu. Alhamdulillah. Makanya saya dipertemukan di ruangan ini rasanya betul-betul anugerah yang luar biasa. Terima kasih sekali Pak Romadi sudah dikumpulkan di sini. Mudah-mudahan Ya. nanti bisa memperoleh pencerahan lebih lanjut, saling sharing semuanya untuk membangun negeri ya kan Pak. Jadi saya Betul. kira Pak, negara kita ini ya nggak terlepas dari pendidikan begitu ya. Tepat. Iya, dan pendidikan itu ya nggak terlepas dari kepribadian pendidiknya. Gitu. Betul. Nih, kalau pendidiknya nggak mencintai dengan tulus, ya bagaimana peserta didiknya itu juga akan menjadi regenerasi di masyarakat yang saling mencintai gitulah. Kalau dosennya aja misalnya killer, nggak peduli gitu kan. Misalkan mahasiswanya entah patah hati, atau orang tuanya meninggal, atau orang tuanya nggak punya biaya, orang tuanya berantem, hanya mementingkan wajib ngumpul tugas, tapi nggak memperdulikan perasaan. Lantas nanti mereka turun di sekolah jadi guru cemana begitu kan Pak. Jadi saya kira membangun negeri itu perlu kita saling bergandeng tangan gitu. Sama-sama kita mensepakati untuk ya bagaimana menanamkan cinta kasih ini ke peserta didik kita sehingga mereka nanti turun ke sekolah mengajarkan ke siswa-siswanya juga saling welas asih, peduli, menyayangi, sehingga nanti di masyarakat berikutnya ketika peserta didik itu juga menjadi orang tua, mereka juga bermasyarakat dengan welas asih, kemudian nanti melahirkan anak-anak, mendidik juga dengan welas asih. Walhasil mudah-mudahan nanti negara kita ini Pak, minim kriminalitas, mana tahu satu masa ya kan Pak, jadi negara yang seharusnya yang kita mendominasi di sini, yang rata-rata masyarakatnya warga Indonesia ini kan semuanya panutannya agama. Tapi kenapa masih banyak kekacauan? Boleh jadi ditilik mungkin ya Pak, sebagai pendidik rasa kasih sayang dan cinta itu mungkin kurang 100% gitu Pak. Mungkin perlu dipupuk, ditumbuhkan kembali, saling memahami. Karena terkadang Pak nggak bisa dipungkiri sesama kolega rasa mencintai saja kurang, gitu Pak. Jadi saya kira mungkin sama-sama yuk kita ini jangan mau dijajah oleh rasa kapitalisme yang orientasinya bekerja, kemudian sukses,
berhasil, berprestasi, titel tinggi, tapi lupa saling menyayangi gitu. Jadi kita hanya menuntut kenapa kok murid kita ini kok bandel ya misalkan, atau muridnya ini kok nggak ngerti ya, kok nggak santun ya. Coba balik ke kita gitu. Apakah sebagai teladan pendidik kita juga menyayangi gitu. Kalau mereka ngasih tugas nggak sempurna, disayangi atau dimarahi atau dikasih nilai yang rendah begitu ya kan Pak. Mereka kalau misalkan murung di ruang kelas, itu dosennya datengin nggak gitu, nanyain nggak, ngasih ruang atau enggak, atau hanya menghakimi kamu nggak sesuai, tugas kamu hanya sekian persen, nggak lulus, kamu dapat C atau D misalkan begitu. Jadi nanti dia di masyarakat ya bagaimana? Artinya saya berterima kasih sekali Pak Rohmadi dikasih kesempatan di sini berkumpul dengan orang-orang yang luar biasa tentunya, yang sangat menginspirasi semuanya. Semoga Indonesia semakin baik ya Pak ya. Amin. Semoga berkah Allah Ta'ala itu turun banyak untuk negeri kita, sehingga negeri kita Ya Rabbal semakin Alamin. tentram, damai, dan maju. Ya Rabbal Alamin. Iya, tidak hanya satu negara yang terbaik di dunia itu ya Pak, tapi Indonesia yang dengan ragam budayanya tidak terwujud nanti. Sekiranya warga negara lain kalau datang ke Indonesia, image-nya adalah kita itu ramah, baik, penyayang, yang bisa dipercaya. Bahkan impiannya kalau bisa ya Pak, misalkan dompet itu ketinggalan di jalan itu nggak hilang gitu ya, mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Nuhun Pak, nuhun. Ya, Mbak Mariati, makasih dari Amin, Medan. amin. Cemana? Horas ini ya. Ini luar biasa. Semoga nanti Diklisa ini menjadi forum. Iya, betul. Semoga Diklisa ini ke depan jadi forum diskusi kita, dialog kita dari Sabang sampai Merauke, dari dalam dan luar negeri tanpa membeda-bedakan. Kita sama saling berbagi cerita untuk menguatkan, saling berbagi ilmu, saling memotivasi sehingga penguatan kita kan betul-betul bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk terus berbuat baik dan yang terbaik. Sehingga dari ini ada hadir juga Kang Mas Dr. Susetyo dari Jogja yang dulu dari Bengkulu. Alhamdulillah, makasih Kang Masku, ini senior kita juga yang top markotop luar biasa, dan kawan-kawan yang lain, Mbak Eli Syuro juga rawuh, dan teman-teman dari berbagai daerah ini bisa hadir, dan nanti depan insya Allah akan terus bertambah teman-teman, kita jadikan ruang Diklisa untuk saling berdialog, berbagi cerita. Itu kepada Mas Mamet, kami silakan monggo. Tampaknya masih ada closing statement dari Mas Andri Kurni. Halo Mas, monggo jika ada yang mau disampaikan silakan. Baik Bapak Dr. Mehmet Sudaryanto, MPD, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Andrianto Kurniawan dari Univet Bantara Sukoharjo. Sugeng sonten Prof. Rohmadi. Sugeng sonten Kang Masku. Ide yang saya dapatkan dari tulisan Prof. Rohmadi. Di tahun 2014 saya membaca tulisan itu, terbit di tahun 2014 dan saya baru membacanya di tahun 2025 dengan judul Pendidikan Karakter dalam Novel Bidadari Surga. Nah, di situ saya menemukan bahwa setiap gaya kepengarangan maupun gaya penulisan dalam penyusunan artikel ilmiah itu ternyata bisa dipahami melalui memirsa, mengamati, dan mengambil ide-ide yang dapat dipelajari oleh pribadi ini agar menjadi sama dengan seperti yang diidolakan. Pertanyaan yang saya tanyakan kepada Prof. Rohmadi, apakah benar literasi membaca itu sebagai dasar untuk menerangi potensi pribadi sebagai seorang pembelajar untuk mengeksplor dan meningkatkan segala kemampuan yang dimiliki, tentunya dengan tujuan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui konteks pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih Prof, karena saya berasal dari latar belakang keilmuan S1 BGSD yang berhasil menyelesaikan studi magister pendidikan bahasa Indonesia. Dan saya sekarang mencintai sastra dan juga bahasa Prof, karena sebagai modal penting untuk mengembalikan jiwa-jiwa kepemimpinan yang telah direnggut oleh
era digital, khususnya pemanfaatan ChatGPT dalam menulis karya ilmiah. Terima kasih Prof. Rohmadi dan Bapak Dr. Keren. Memet Sudaryanto. Ya, terima kasih Mas Andri. Mas Mehmet langsung saya jawab ya. Boleh Bapak, silakan. Ya, Mas Andri. Jadi kenapa kita membaca itu menjadi penting? Karena dengan membaca kita akan tahu dan lebih tahu hal yang tadinya kita belum tahu. Sesuatu yang saya katakan baru itu ketika orang belum tahu. Jadi meskipun misalnya tadi Mas Andri mengatakan itu tulisan di 2014, tapi baru membacanya 2005, berarti itu hal baru. Dan ini membuka ruang kesemestaan kita untuk mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Sehingga apa? Dalam konteks kita keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, kemudian keterampilan untuk memirsa, ini bagian dari proses menyerap. Nah, semua aspek itu ketika kita sudah menulis dengan membaca, kemudian kita menyimak dan berbicara, kita juga memirsa. Karena dalam konteks ini sekarang kita ada media-media digital yang bisa kita lihat dari televisi, kemudian ada podcast, ada YouTube, ada macam-macam. Nah, dalam konteks ini, saya katakan bahwa untuk bisa melihat sesuatu yang dikatakan oleh Mas Mehmet yang diperlukan dan yang dibutuhkan, seperti Mas Andri katakan, apakah kita bisa mengurai dan menginginkan dari apa yang kita idolakan? Yes, itu seperti tadi, aku ingin menjadi seperti dosenku. Ya, itu kan sebuah sesuatu yang diidolakan. Saya ingin menjadi seperti dosen Mas Mehmet Sudaryanto yang top markotop luar biasa. Itu sudut pandangnya dari masing-masing mahasiswa 30 di kelas beda-beda. Mungkin merindukan Mas Mehmet, merindukan Mas Andri yang sebagai guru atau sebagai dosen, itu sudut pandangnya berbeda. Yang Mbak Waryanti tadi sampaikan, Mbak Tatu sampaikan, Mbak Ira sampaikan sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, itu sudut pandang mahasiswanya, idolakannya berbeda-beda. Karena apa? Itu akan memantik semangat kita, memotivasi. Maka selalu saya katakan, jadilah guru dan dosen yang dirindukan oleh peserta didik dan mahasiswanya. Kenapa? Kalau kita menjadi dosen yang dirindukan, kita akan selalu hadir di saat dibutuhkan oleh pelajar dan juga mahasiswa kita. Contoh misalnya, Mas Andri, saya masih ingat betul ketika almarhum Prof. Pomo, pembimbing S2 saya dan promotor S3 saya, Prof. Putu, selalu mengatakan, yakinlah bahwa kamu akan bisa. Yakinlah bahwa kamu akan bisa mengikuti jejak senior-seniormu. Yang penting kamu komit, yakin, tekun. Sehingga kalau Prof. Pomo juga selalu mengingatkan juga, kan kamu ingat pesan para pinisepuh dulu. Cari jeneng, maka jenang akan mengikuti. Kan gitu. Nah, ini komitmen kita mengidolakan dan terinspirasi, termotivasi dari senior dan juga promotor dan pembimbing kita. Lalu dalam posisi itu kita masih ingat pesan-pesan orang tua kita, milikilah 3T. Teman, tekun, tekan, kan gitu. Teman, tekun, tekan. Maka ketika kita teman akan diikuti dengan ketekunan, lalu kita akan tercapai mimpi dan cita-citanya. Maka tadi yang katakan Mbak Waryati tadi sama Mas Andri juga, ketika saya rumuskan dalam bentuk 5M, kita sebagai manusia harus terus melakukan M pertama dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan kita. Setiap manusia mesti keunggulan dan kelemahan, karena prinsipnya keunggulan dan kelemahan itu beriringan. Saya pernah punya instrumen yang saya tanyakan ke seluruh Indonesia, tapi sampai ini saya tanyakan belum ada yang berani angkat tangan. Coba teman-teman yang hadir di sini, apakah sampai detik ini siapa yang belum pernah berbohong? Nah, pertanyaan itu, siapa yang belum pernah berbohong? Itu tak tanyakan di 38 provinsi, ternyata belum ada yang berani angkat tangan. Artinya, terus yang kedua, siapa di antara kita belum pernah berbohong pada kedua orang tua kita? Lalu yang ketiga, siapa yang belum pernah berbohong pada dosen kita, pada guru kita, mungkin pada teman kita. Nah, itulah contoh M pertama, kita mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan. Tapi kalau sudah kita tahu kelemahannya, jangan pernah diutak-atik kelemahannya, kita cek keunggulannya itu, lalu kita dukungnya untuk menjadi kekuatan kita. Nah, itu M yang pertama. M yang kedua, kita lakukan pada aspek melakukan perencanaan, merencanakan. Sehingga kita tahu keunggulan kelemahan kita dari apa yang kita baca tadi, kita mencoba merencanakan. Aku setelah membaca, mengetahui, lalu harus menuliskannya. Sehingga akan menjadi sesuatu yang tadi saya katakan memproduksi. Sehingga kalau sudah
maka selalu saya katakan, Mas Andri, membacalah untuk menulis. Jadi setelah kita membaca harus dituliskan. Jangan hanya dibaca saja. Kalau kita membaca terus membayangkan, nggak akan pernah menghasilkan yang berkelanjutan. Maka membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Maka ketika tulisan kita masih dibaca umat dan dimanfaatkan, berarti masih punya nilai amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Seperti yang tadi Mas Andre cerita, ini saya membaca tulisan Pak Romadi, tulisan Pak Romadi masih dimanfaatkan. Nah, kalau saya lihat misalnya kita cek saja sederhananya di Citasi. Citasi ini kalau nggak salah citasi saya ada 9.500 berapa. Berarti kebermanfaatan tulisan kita kan bermanfaat bagi umat. Nah, nilai-nilai itu Rohmadi bisa mati setiap saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi tulisan-tulisan, ide, karya-karya yang dihasilkan Rohmadi akan tetap hidup. Sehingga ide-idenya tetap hidup, Rohmadinya mati. Karena itu bagian dari qadarullah yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa dinafikan. Maka dengan membaca lalu kita menulis, maka perbanyaklah di situ. Dengan tulisan-tulisan itu maka kita akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Saya masih ingat betul yang disampaikan oleh Ustadzah Waryati dari UMN ini bahwa ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahala. 1 anak soleh-soleha, 2 amal jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Maka kalau Mas Andri melakukan konsep Iqra tadi, membaca lalu menulis, tulisan itu dibaca umat, maka akan jadi ilmu yang bermanfaat, jadi amal jariah, maka orang akan mengatakan, luar biasa Mas Andri, memang keren, beliau memang anak yang soleh, yang selalu berbagi ilmu, memiliki amal jariah. Dan itu orang tua kita kan juga mendapat pahalanya, mengalir terus. Lah inilah siklus kehidupan yang teman-teman insya Allah kalau itu kita lakukan beriringan, maka kita akan mendapatkan dampak dan diri kita betul-betul menjadi manusia hebat yang manfaat, menjadi manusia sejati yang selalu motivasi dan inspirasi, menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Sehingga disitulah letak upaya kita dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita diskusikan, apa yang kita kritisi, apa yang kita kolaborasikan, apa yang kita mitrakan nanti akan betul-betul bisa diproduksi dalam inovasi yang nantinya akan bermanfaat bagi multi generasi NKRI tiada henti. Gitu Andri, semoga tetap jos gandos, rajin menulis dan membaca, terus berliterasi dengan Ratu Lisa untuk menghasilkan karya-karya nyata bagi multi generasi NKRI. Sukses selalu Mas Andri, salam sungkem saya untuk keluarga besar di Univet ya, dengan teman-temannya. Siap, saya kembalikan Mas Mehmet. Baik, Bapak Ibu, masih ada 2 kita terima terlebih dahulu. Ini terakhir nih Bapak Ibu nggih, sebelum kita akhiri sesi pada hari ini. Monggo Bu Lisa silakan. Ya, terima kasih Pak Mehmet atas waktu yang diberikan kepada saya. Suara saya bisa didengar ya Pak? Bisa Bu, Bisa. silakan. Ya, oke. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan saya Lisa dari UMN Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisa. Prof, iya nama saya Lisa Prof. Dan hari Ini ini yang jadi kegiatan kita di hari ISA. ini ya, alhamdulillah ternyata ada Mbak Lisa. Iya, nama saya Lisa Septia Dewi Ginting. Kalau tadi kakak saya Waryati sebagai prodi pendidikan bahasa Inggris, saya pendidikan bahasa Indonesianya Prof. Mantap Nah, biasa. iya. Kemarin saya dari sana loh. Iya, jumpa Prof lagi mau ke kamar mandi didampingin sama saya senior saya Pak Sutikno. Dan kami juga dapat Alhamdulillah. informasi ini dari Pak Sutikno. Gitu. Keren. Nah, jadi Prof, tolong dong di-spill Prof, penasaran nih Prof, gimana sih supaya membuat, terutama saya ya Prof sebagai dosen, guru itu kan harus memberi contoh dulu nih sebelum kita ke mahasiswa. Gimana sih cara membuat agar literasi sekarang ini, menurut saya Prof, sebagai seorang pengajar itu modal pertama sih nggak perlu pintar, yang penting bahagia. Karena kalau kita bisa megang hati mahasiswa kita, berarti kita bisa megang lehernya, bisa kita putar ke kiri atau ke kanan. Nah, menurut saya gitu ya, Prof. Nah, masalahnya kan sekarang mahasiswa kita tuh itu kan lebih banyak berpegang dengan yang namanya gawai daripada buku. Nah, katanya udah baca buku, udah Bu, buku e-book. Tapi menurut saya yang paling enak baca buku itu ya buku yang dipegang. Karena nggak harus takut baterainya habis dan lain sebagainya. Nah, jadi tantangan terbesarnya nih Prof bagi saya sendiri, saya itu punya beberapa kegiatan di prodi, ada yang namanya podcast berjalan, kegiatan literasi, khusus untuk penelitian dan lain sebagainya. Yang nggak jalan ini adalah kegiatan literasinya Prof. Gitu kan Prof.
Nah, jadi dapat Lisa simpulkan, gimana sih membuat mahasiswa ini supaya penasaran, terkesan, hingga akhirnya kasmaran. Orang kalau kasmaran berbunga-bunga ya, Prof ya, terhadap si literasi Mantap. ini, gitu, Prof. Karena kan kalau sudah kasmaran kan kalau lagi berbunga-bunga disuruh ngapain aja itu mudah gitu. Boleh kasih tahu Prof tips dan triknya Prof bagi saya yang baru belum setahun menjadi prodi dan yang menghadapi mahasiswa generasi kita sekarang ini Prof, agar mereka kasmaran dengan yang namanya literasi, agar membaca itu menjadi kebiasaan buruk mereka, dan agar menulis itu menjadi kebiasaan mereka yang baru, dan agar berkomunikasinya, speaking skill-nya itu makin lebih baik. Terima kasih Prof, salam kenal dari Medan. Siap, top markotop luar biasa Mbak Lisa Septia ya. Oke, luar biasa Mbak Lisa. Yang pertama, kalau saya rumusnya bersama teman-teman itu adalah kita menjadi teman, kita menjadi sahabat dalam menulis. Dalam konteks kita, saya sendiri mewajibkan diri saya punya visi untuk selalu menulis. Ya minimal menulis 100 WA. Motivasi di situ, kita berbagi cerita, karya-karya kita. Lalu pada anak kita di grup WA grup menulis kita sarapan pagi dari Pak Rohmadi. Nanti teman-teman yang lain sarapan pagi dari teman-teman yang lain, tulisannya ada yang di Kompasiana, ada tulisan di media lain, ada detik.com, ada macam-macam gitu, ada media online, ada media cetak, yang kita saling berbagi di situ. Sehingga suasana itu seperti yang Mbak Lisa sampaikan tadi, ini menjadi penting bagaimana kita untuk bisa menunjukkan keteladanan sekali lagi dari kita. Dari kita sebagai dosen, kita sebagai guru juga harus berkarya dulu. Jadi melatih diri sendiri, memaksa diri sendiri untuk berkarya terlebih dahulu. Sehingga dalam berliterasi ini, literasi itu bukan hanya menulis membaca. Jadi literasi itu adalah melihat, mendengar, merasakan, dan juga memahami semua problematika kehidupan yang dapat dirumuskan, yang dapat diimplementasikan dalam semua dimensi kehidupan. Sehingga kita, Mbak Lisa, tidak hanya kita melulu menulis, tapi tadi yang Mbak Lisa sampaikan ketika kita misalnya menemani, mendengarkan mahasiswa kita yang sedang ada masalah cerita, ini bagian dari elaborasi implementasi berliterasi. Dalam konteks implementasinya kan kita ada 6 literasi ya, literasi menulis dan baca, literasi keuangan, literasi numerik, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan. Budaya menyimak, budaya mendengar, budaya bercerita. Budaya ini yang dikatakan Mas Muhammad tadi perlu dipahami bahwa untuk bisa meletakkan pada posisi yang kita inginkan itu, kita pahami budayanya. Mohon maaf, kalau di tempatnya Mbak Lisa, itu di Medan, lampu merah, itu kan bukan untuk berhenti, tapi untuk didengarkan. Nah, itu budayanya orang Medan kan gitu. Mohon maaf ya. Ini saya dengar ketika saya melihat waktu dijemput dari bandara, kok ini di lampu merah tapi kok semua jalan itu, lah kalau di sini lampu merah untuk dilanggar, Pak. Jadi ini contoh gitu. Kalau kita berhenti malah ya, ini kan contoh itu, contoh yang tidak baik gitu ya. Tapi itu yang terjadi gitu ya. Nah, artinya ketika kita sudah memahami budaya anak-anak, kalau budaya anak-anak mohon maaf, saat ini mereka lebih nyaman pegang gadget ya, pegang HP, ya kita mencoba memahami kalau itu memang budaya anak Gen Z seperti itu. Mungkin budaya kita lebih nyaman, kalau saya sendiri nyaman baca yang dalam bentuk cetak ya, karena memang posisi mata kita beda dengan mata anak-anak kali ya, dan budaya itu situasinya berbeda, tapi kita juga tidak boleh melarang mereka. Justru kita bisa menemani dalam konteksnya apa? Kita bisa Mbak Lisa menyampaikan apa yang kamu baca hari ini. Coba cerita sama ibu di kelas. Kalau Pak Romadi biasanya di kelas kan selalu menanyakan di awal, di tengah, di akhir. Coba Mas Anton, apa yang kamu telah baca kemarin? Coba ceritakan pada teman-teman. Temuan barumu apa hari ini? Terus tadi selama di tengah lagi, misalnya si Ira, tadi dalam perjalanan ke kampus apa yang kamu lihat? Ceritakan. Nah, itu kan bagian-bagian literasi baru yang nanti akan memantik. Nah, nanti kalau yang tertarik, loh Mbak Ira, ternyata kamu tadi lewat jalur sana toh. Aku juga loh, ternyata ini akhirnya jadi cerita.
yang tadi mereka fokus pada gawe, nanti kan jadi lupa. Yang muncul jadi cerita. Kenapa? Ada hal yang menarik yang ingin dia ketahui. Maka yang dikatakan Mas Mehmet tadi, kata perlu itu butuh, itu akhirnya mengalahkan segalanya. Seperti Mbak Lisa katakan tadi, ternyata dalam konteks kebutuhan itu akan mengalahkan segalanya. Kata istilahnya Mbak Lisa ketika sudah kasmaran akan bahagia dan diminta apa saja bisa, itu bagian butuh dan kemauan kan gitu. Nah, itu kemauan itu adalah keyakinan untuk diperjuangkan dengan cara apapun, itu karena sudah menjadi kebutuhan. Anak-anak ketika, mohon maaf, sederhananya sekarang era Gen Z, eranya digital, butuh wifi karena posisinya mau beli internet juga prabayarnya habis, kuotanya habis, beli belum dapat, maka berusaha bagaimana, bisa enggak HP-mu tetheringan, bisa enggak kita cari wifi sana, ketika kita sana tanya, Mbak wifi-nya apa, anak-anak kan biasanya sering gitu, itu karena butuh, karena perlu, karena keinginan, maka bagaimana kita menempatkan itu menjadi kebutuhan mereka. Maka hal yang baik itu kadang-kala memang perlu dipaksakan. Maka pemaksaan salah satunya, Mbak Lisa ketika mau ngajar, cobalah diingatkan dulu tapi sebelumnya, anak-anak silakan nanti di rumah minggu depan selama 1 minggu minimal bacalah 1 buku. Syukur 2 buku, minimal sehari 1 buku, sehingga nanti paling tidak nanti sebelum masuk ditanya apa yang kamu baca, ceritakan pada temanmu. Sedikit-sedikit nanti pas satu semester semua pernah kebagian diminta untuk bercerita hasil bacaannya. Atau siapa yang minggu ini menghasilkan tulisan di media cetak, media online. Dan itu terus. Akhirnya nanti akan bisa berdampak. Nah, dampak itu akan menjadi virus positif. Nah, virus positif itu akan menyebar. Dan itu nanti karyanya dibagikan di WA Group lah. Ini loh karya temenmu, silakan bisa berbagi cerita. Nggak apa-apa. Dan ada rekognisi juga, Mbak Lisa. Saya selalu mengatakan kalau anak-anak tulisan kalian muncul di media cetak, pada semester ini nanti saya beri nilai 4. Nah, kalaupun dalam konteks itu nanti ada, kita lihat tulisannya di mana, seperti apa, dan ini karya-karya mereka akan menarik, dan ini ada daya tarik. Terus ketika tulisan-tulisan mereka nanti ada tulisan yang bisa direkognisi lainnya, nanti bisa direkognisi. Dan itu sesuai kebijakan kampus yang juga akan menarik bagi mereka. Nah, oleh karena itu, saya kira teman-teman bisa melihat masing-masing di ruang lingkupnya, karena negara mawa tata, desa mawa cara. Jadi masing-masing desa, masing-masing daerah punya budaya, dan kita yang memahami budaya-budaya itu. Kalau di Medan kan suaranya lantang keras itu belum tentu dia galak, tapi bisa juga lantang keras suaranya baik hati orangnya kan gitu. Jadi tidak sombong lagi, jadi suka nabung lagi kan gitu. Jadi ini yang harus dipahami ya. Kalau ini sudah dipahami, saya kira nanti akan bisa terwujud seperti yang diimpikan oleh Mbak Lisa. Selamat mencoba. Kalau tidak dicoba, tidak tahu hasilnya seperti apa, nanti lakukan dengan 5M tadi, mengidentifikasi keunggulan kelemahannya, lalu merencanakan, melakukan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Siklus itu dilakukan terus-menerus, nanti pelan namun pasti akan berdampak dan menghasilkan virus positif. Jangan pernah kapok, jangan pernah merasa terpaksa, jalani sepanjang hayat hidup kita, sepanjang masih hidup, masih bernyawa, terus kita lakukan niatnya untuk ibadah, berbuat kemaslahatan, sehingga usia kita bermanfaat, usia kita berkah, bisa ada gunanya untuk manusia lain. Gitu Mbak Lisa, sehat sukses, selamat mencoba, semoga sukses selamanya. Matur thank you, saya kembalikan Mas Mehmet. Ye, makasih. Saya kembalikan Mas Mehmet. Izin Prof, izin sedikit. Ini kalau diperkenankan Prof. Monggo, monggo. Ini kan direkam Prof. Kalau boleh nanti diupload di YouTube, saya ingin menyimaknya beberapa kali Prof. Karena banyak sekali pencerahan dari Prof. Saya nyatetnya ketinggalan Prof. Karena siap. Nanti saya boleh dapat kesempatan disimak lagi dengan Prof ini yang luar biasa, Masya Allah. Iya, nanti kanal YouTube-nya kami kirimkan di WA Group ya, siap. Ya. Oke, saya kembalikan pada Mas Mehmet, monggo. Oke, Mas Mehmet kelihatannya masih ke kamar kecil. Ada 5 sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan Mbak Lima? Kelihatannya angkat 5 jari.
Iya, terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih wabarakatuh. kepada Profesor Dr. Rohmadi. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Perkenalkan, saya Ilma Rahim dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS Universitas Negeri Makassar. Jadi pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga dapat mengikuti kegiatan ini, dialog yang luar biasa, dialog di Klisa, tentunya sebagai semangat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kita hadir tentu untuk berdialog bersama, mendapatkan ide-ide yang bila mana bisa bermanfaat untuk pendidikan kita pada saat kita pengajaran. Jadi terkait yang disampaikan oleh Prof. Romadi sebagai pemantik tadi bahwa kita harus bergerak sebagai visioner. Nah, di era globalisasi yang tentunya penuh dengan tantangan dan peluang, ya dalam hal ini konteksnya bahasa dan budaya, tentunya bukan sekadar sebagai alat komunikasi atau alat untuk sebagai alat komunikasi, tetapi juga untuk sebagai identitas kita, sebagai kekuatan sebagai identitas dan jati diri kita. Dan tentunya ini juga menjadi jembatan diplomasi. Apalagi kita tahu, mungkin Prof. Romadi juga sudah tahu bahwa di Indonesia memiliki tentu banyak kekayaan luar biasa, ya, ada dari Sabang sampai Merauke yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, namun tentu kita belum seluruhnya dimanfaatkan sebagai instrumen strategi di kancah global. Nah, yang ingin saya tanyakan dan bisa kita diskusi juga, bagaimana peran kampus ini sebagai motor penggerak diplomasi bahasa dan budaya. Yang kedua, apakah mungkin bahasa daerah ini bisa go internasional? Karena saya pernah berpikir bahwa mungkinkah bahasa daerah itu salah satunya bisa go internasional, salah satunya mungkin bahasa Jawa, bahasa Makassar atau yang lain. Karena kita tahu di luar sana, misalnya orang Arab itu kan ada yang pasti bahasa daerah, ya kan, bahasa daerah di Indonesia. Dan saya pernah berpikir apakah kita bisa membuatkan forum, kita kumpulkan orang-orang yang memang asli orang Indonesia tapi dia tinggal di luar negeri, tapi kita ajak dia orang-orang yang cinta dengan bahasa daerahnya, mungkinkah dia lupa bahasa daerahnya, kita ajarkan bahasa daerah. Nah, pernah saya ajukan itu ke universitas, ke kampus, tapi belum ada regulasinya. Jadi mungkin ke depannya saya harapkan bahasa daerah ini juga bisa go internasional, ya, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Makassar, bahasa Madura dan seterusnya. Kita kumpulkan orang-orang yang ada di luar negeri, ya, yang memang asli orang Indonesia, tapi dia karena tinggalnya domisilinya di luar negeri, tapi dia rindu dengan bahasa daerahnya, maka kita buatkan wadah untuk belajar bahasa daerah itu. Jadi apakah mungkin bahasa daerah itu dapat go internasional dengan dan tampil sebagai kekuatan budaya tentunya ini. Dan bagaimana literasi berbasis kearifan lokal bisa menjadi jalan baru dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi muda. Tentunya saya sebagai dosen yang masih baru, Prof, ya, baru 2024 kemarin, ya, jadi Wih, tentu gandas. saya sebagai, ya, jadi tentunya kami masih perlu belajar lagi dari dosen-dosen senior dan saya harapkan di ruang diskusi ini kita dapat menghasilkan ide-ide inovatif dan Siap. kebijakan yang berpihak pada pelestarian serta internasionalisasi kekayaan linguistik dan culture kita sebagai orang Indonesia, seperti itu, Prof. Amin ya rabbal Mungkin alamin. demikian yang saya sampaikan dan bisa saya tanyakan. Baik, terima kasih Mbak Daeng Ilma Rahim ya. Akakareba kan gitu ya. Akakareba gitu Bagi-bagi, ya. Prof. Alhamdulillah. Baik, jadi prinsip kita sepakat Mbak Rahim bisa bahwa tadi dengan apa yang disampaikan
Mbak Wariati, kemudian Mbak Lisa, juga Mas Muhammad, Bu Raheni, Mas Mehmet. Kita prinsip ketika kita saling bergotong royong, mengikat diri dalam visi kebaikan untuk berkontribusi membangun negeri dengan posisi kita masing-masing, insya Allah bisa. Dan itu tentu bisa kita galakkan. Nanti ini ada Mas Muhammad juga, ada komunitas yang beliau akan komunitas dengan mencintai atau pencinta bahasa Indonesia. Nanti ruang-ruang itu kita manfaatkan, kita jadikan kolaborasi, kemitraan. Nanti Mas Muhammad ini kan cerita bahwa beliau memulai dari menanamkan dan mengenalkan budaya. Nah, jadi jangan kaget Mbak Ilma kalau teman-teman lihat di Arab Saudi, di negara-negara luar sana, ternyata banyak yang sini samping kampus saya ini ada isi. Ini mereka dari luar negeri banyak yang belajar bahasa Jawa loh. Ilma belajar bahasa Jawa, kromo inggil, untuk nyinden, untuk dalang, untuk macam-macam, sehingga sangat menarik dan go internasional. Dan teman-teman kami ya Javanologi ini justru kerjasama dengan teman-teman Malaysia, dengan teman-teman luar negeri yang terus menggalakkan itu, sehingga maka ketika saya visitasi ke tempatnya teman-teman yang punya bahasa daerah ini, ayo kita galakkan, kita promosikan dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Jadi nanti dengan bergotong royong, dengan bermitra, dengan bersilaturahmi, dengan bergerak yang visioner, dan itu semua kita niatkan ibadah, maka nanti akan kita lakukan reproduksi dengan kreasi, inovasi, sehingga nanti itu kita bagikan lagi dalam bentuk tulisan-tulisan. Nanti akan kemas Mbak Ilma di dialog ini, nanti ada target-target yang kita hasilkan. Misalnya kita akan buat book chapter terkait dengan bahasa daerah, best practice teman-teman cerita di bahasa daerah masing-masing di daerahnya. Nanti kita jadikan satu book chapter. Saya kira itu akan menjadi menarik. Kita bukan lebih mungkin secara pembiayaan juga lebih ngirit, sehingga bisa kita baca secara e-book. Kalau mau dicetak, teman-teman bisa nyetak sendiri sesuai kebutuhannya. Jadi pola-pola itu kita lakukan, dan melalui dialog ini saya kira teman-teman yang mohon maaf tadi katakan Mbak Lilma yang baru jadi dosen 2024, nanti bisa belajar dari senior-senior, kita saling berbagi cerita, saling menguatkan. Nanti saya akan undang Mbak Ira kala tertentu untuk bercerita bagaimana ceritanya jadi guru, sukanya jadi guru, ya kan asik nanti kita dengarkan, karena ceritanya kita jadi dosen itu harus berkolaborasi dengan guru, karena posisinya kita ajarkan harus nyambung dengan yang teman-teman gunakan, manfaatkan di sekolah. Nanti kala tertentu akan kami undang Mbak Ira dan kawan-kawan bagaimana belajar di kedinasan, terus belajar di, nanti akan kami undang dalam dialog ini bersama Mas Maya dan kawan-kawan juga dari guru TK, dari guru SD, guru SMP, guru SMA, guru SMK, dosen perguruan tinggi, dosen baru, dosen lama, dosen sudah menjelang purna. Jadi akan variatif lah, sehingga kita akan mendengarkan semuanya dan itu menjadi cerita yang bisa dikenang sepanjang masa. Selamat dan sukses Mbak Ilma. Semoga nanti bisa berkarya dan berdialog bersama dalam forum dialog untuk kita, dialog pendidikan, literasi, bahasa, dan sastra, yang tentu itu akan berdampak untuk kita semua. Dan tak terasa kita 2 jam sudah berdiskusi bersama. Alhamdulillah. Ini menjadi komitmen kita bersama-sama, masih ada 101 yang bertahan. Dan teman-teman terima kasih. Ini bagian rumahnya, ruang kita di WA Group. Teman-teman silahkan boleh menyampaikan informasi-informasi terbaru apa yang nanti bermanfaat untuk kita semua, sehingga bersigi dan bisa kita berikan ruang-ruang kebaikan untuk kita. Tentu sekali lagi saya berharap teman-teman dengan 8B yang kita miliki, yang tadi saya tawarkan, semoga teman-teman nanti bisa memanfaatkan semuanya, dan itu akan betul-betul bisa kita gunakan, bahwa ketika segala sesuatunya kita niatkan untuk ibadah, insya Allah akan berdampak untuk kita semuanya. Dan tentu dari situlah kita akan terus bergerak visioner, dan itu akan jadi ruang kita untuk bersilaturahmi dan jelajah semesta, sehingga kita akan mampu bermitra untuk semua. Dan konteks itulah yang akan membuka kita untuk beraksi dan berkreasi, kemudian berproduksi dan berinovasi, dan disitulah ruang kita untuk bisa berbagi dan bercerita, akhirnya kita bisa berbahagia dan sejahtera. Lebih semoga bisa kita pahami, lalu kita amalkan.
Nah, kita bisa baca, kita pahami, lalu kita amalkan. Dengan dimensi-dimensi inilah kita akan bisa menjaga ruang kesemastaan kita, sehingga kita semua insya Allah akan turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari. Lalu menyinari bumi, Ya baik Allah. tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Terima kasih, segala kekurangan mohon Terima kasih dimaafkan banyak, Bapak Ibu. Prof. Kemudian kita sampai jumpa pada Diklisa 2 bulan depan, insya Allah nanti kami infokan kembali sehingga kita akan terus bergerak dan menggerakkan sayap-sayap kesemestaan dan ikut dorong pendidikan kemajuan multigenerasi NKRI pelan namun pasti sampai akhir hayat kita masih terus ikut berbagi dan ikut menghasilkan generasi-generasi Indonesia. Dari 270 juta masyarakat Indonesia, kalau kita bisa menghasilkan 10% manusia-manusia yang cerdas dan berkarakter, berakhlak, insya Allah nanti akan bisa menuai keberkahan dan menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas kehadirannya pada peluncuran Diklisa Dialog Pendidikan, Literasi Bahasa dan Sastra dalam rangka Diknas tahun 2025. Semoga bermanfaat untuk semua. Salam sungkem saya untuk keluarga di rumah. Saya kembalikan kepada Mas Dr. Mehmet Sudaryanto untuk sekaligus menutup pada kegiatan sore hari ini. Tepat kita 2 jam sampai pukul 17. Monggo Mas Dr. Mehmet Sudaryanto. Terima kasih Pak Rahmadi atas insight yang diberikan mengenai dialog pada sore hari ini. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu semuanya. Semoga acara hari ini menjadi amal bagi kita semua untuk menimba ilmu di masa depan dan juga mengimplementasikannya nanti di ruang literasi kita masing-masing. Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam memandu kegiatan pada hari ini. Nanti informasi lanjutan akan kami sampaikan di grup WhatsApp yang telah kita himpun bersama-sama. Mari kita tutup kegiatan sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin untuk menutup di Lisa pada kesempatan sore hari ini. Sampai bertemu di Lisa bulan depan, bulan Juni. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu, warahmatullahi sebagaimana sampaikan Mas Mehmet tadi, untuk nanti sertifikat dan sebagainya akan disampaikan di WA Group, ya. Terima kasih, matur nuwun, sampai jumpa bulan depan. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. wabarakatuh. Sehat sukses selalu. Prof. Rahmadi.